Mertua kira aku polos. Paksa aku untuk makan sisa makanan yang sudah diludahinya. Diam-diam ku telepon ayahku dan kemudian bikin mertua kaget saat ayahku datang berseragam jenderal. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Sinar kristal dari lampu gantung berpendar-pendar di atas ruangan yang luas, memantulkan kilauan perhiasan dan senyuman-senyuman yang semu. Aku, Nada, berdiri di sudut, memegang erat gelas berisi jus jeruk yang mulai terasa hangat di telapak tangan. Gaun sederhana berwarna pastel yang kupakai, pilihan Danang yang bilang, Nada paling cantik dengan warna-warna lembut, terasa seperti baju badut di antara lautan gaun-gaun desainer terbaru yang dikenakan para tamu Mami Lia. Ulang tahunnya yang ke-55 dirayakan dengan gemerlap. Orkestra kecil mengalunkan lagu-lagu jazz, pelayan berpakaian resmi berseliweran membawa kanape, dan desis-desis bisikan tentang saham, properti, dan perjalanan ke luar negeri adalah soundtrack utama malam ini. Kok sendiri di sini, Nat? Danang mendekat, merangkul pinggangku dengan lembut. Bau parfumnya yang familiar, campuran kayu dan mint, menenangkan sedikit kegelisahanku. Minggir dikit, sayang. Mami pasti mau ketemu tamu-tamu pentingnya, bisiknya sambil menuntunku ke dekat tirai panjang di dekat taman. Matanya yang teduh memandangku dengan perhatian. Tahan ya, sebentar lagi juga selesai. Aku mengangguk, memaksakan senyum. Aku baik-baik saja, Mas. Tapi aku tidak baik-baik saja. Sejak pernikahan kami setahun yang lalu, rumah mewah berlantai marmer ini lebih sering terasa seperti medan perang yang halus daripada sebuah rumah. Dan Mami Lia, dengan senyumnya yang sempurna dan kalimat-kalimat yang selalu punya dua makna, adalah jenderalnya. Acara makan malam resmi dimulai. Aku duduk di antara Danang dan adik perempuannya, Siska, yang masih kuliah dan sering melirikku dengan pandangan penasaran campur kasihan. Mami Lia berada di ujung meja panjang, bersinar seperti ratu. Bapak Hadi di sebelahnya, sibuk dengan ponselnya, sesekali mengangguk pada tamu yang memberi ucapan. Makanan disajikan bertingkat, appetizer, soup, main course. Setiap hidangan disertai dengan komentar Mami Lia tentang asal-usulnya yang imported, dan harganya yang cuma untuk yang bisa menghargai. Aku makan dengan pelan, mengingat semua pelajaran etiket yang sempat kudapat dari Tante Riri, adik papa, sebelum pernikahan. Pegangan sendok, urutan gelas, cara memotong daging. Semua kulakukan dengan hati-hati, sadar bahwa setiap gerakanku diawasi. Setelah dessert, acara puncak, pemotongan kue. Mami Lia berpidato singkat tentang usia yang matang dan berkah memiliki keluarga yang kompak. Tatapannya menyapu meja, berhenti sejenak di wajahku sebelum berpindah. Hatiku berdesir tak nyaman. Tamu-tamu mulai berpamitan satu persatu. Keriuhan perlahan mereda, berubah menjadi kelelahan yang sunyi. Pelayan-pelayan mulai membereskan. Aku ikut membantu mengumpulkan gelas-gelas kosong di meja dekatku, merasa tidak enak hanya duduk saja. Nada, panggil Mami Lia tiba-tiba, suaranya seperti bel perak yang berdering di keheningan. Dia sudah duduk di sofa utama di ruang keluarga, sepatu hak tingginya sudah dilepas. Bapak Hadi sudah berada di sudutnya dengan koran dan segelas whisky. Danang sedang di luar, menemani beberapa tamu yang masih mengobrol di teras. Aku menghampiri, tangan masih sedikit lembab. Iya, Mami. Dia menyapaku dengan pandangan dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu senyum tipisnya mengembang. Duduklah, Nak. Aku duduk di pinggir sofa berlawanan. Pesta yang melelahkan, ya? Tapi sukses, ujarnya, mengambil segelas air putih dari meja. Banyak tamu penting datang. Keluarga Danang memang selalu diperhitungkan. Aku hanya mengangguk, menunggu. Kamu tadi makan sedikit sekali. Tidak suka makanannya? Chefnya khusus didatangkan dari hotel bintang 5. Loh. Enak sekali, Mami. Aku hanya tidak terlalu lapar. Jawabku cepat. Ah, orang desa biasanya kan punya nafsu makan besar. Ucapnya ringan, namun kata-kata itu menggantung tajam di udara. Tapi tidak apa,
sisa-sisa makanan yang masih bagus ini jangan dibuang. Mubazir. Dia menoleh ke salah satu pelayan yang sedang membawa nampan berisi sisa piring-piring. Yuli, ambilkan piring spaghetti carbonara yang tadi dari meja utama. Yang di piring putih dengan pinggan emas. Itu hampir utuh. Pelayan itu buru-buru mengangguk dan kembali ke arah dapur. Jantungku berdebar lebih kencang. Aku tahu ritual ini. Ini bukan pertama kalinya. Yuli kembali, membawa sebuah piring berisi spaghetti yang memang masih terlihat banyak, hampir tidak tersentuh. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di tengah-tengah tumpukan pasta, ada bekas suapan, beberapa helai spaghetti terputus tidak rapi, dan ada noda saus putih yang menggenang di sekitarnya. Seolah-olah seseorang telah mengambil sesuap, mengunyahnya, lalu memuntahkannya kembali. Mami Lia mengambil piring itu dan meletakkannya di meja rendah tepat di depanku. Bau bawang putih dan krim masih tercium, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang lain, bau asam yang samar dari air liur. Ini, katanya, suaranya rendah namun penuh tekanan. Carbonara yang paling premium. Ingat, bahan-bahannya impor. Sayang sekali hanya dicicipi sedikit oleh bapak tadi. Dia bilang ada bawang putihnya yang terlalu besar, jadi dia keluarkan. Dia menatapku langsung. Matanya, yang tadi terlihat lelah, kini berbinar dengan sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah tantangan, sebuah ujian. Kamu kan dari kampung, Nada. Pasti terbiasa hidup sederhana, tidak pilih-pilih makanan. Harusnya kamu paling paham arti bersyukur dan tidak mubazir. Habiskan. Biar bapak tidak merasa masakannya tidak dihargai. Bapak Hadi menurunkan korannya, mengeluarkan suara dengus kecil. Iya. Habiskan saja. Jangan manja-manja. Kata manja itu seperti sabetan. Selama ini, mereka selalu menyebutku manja, karena Danang memperlakukanku dengan baik, karena aku tidak terbiasa dengan kemewahan mereka. Aku menatap piring itu. Noda bekas kunyahan itu terlihat jelas di bawah cahaya lampu kristal. Ini bukan lagi tentang makanan sisa. Ini adalah sebuah penghinaan yang terang-terangan. Sebuah upaya untuk menegaskan hierarki. Mereka di atas, aku di bawah. Bahkan sisa ludah mereka pun harus kuterima dengan patuh. Nada, desis Mami Lia, senyumnya pudar, digantikan oleh ketajaman. Kamu pikir jadi istri Danang itu hanya enak-enakan? Ini juga tentang tahu diri dan bakti. Makan. Udara di ruangan itu terasa semakin padat. Dua pilihan ada di depanku. Menuruti dan membiarkan diri diinjak lebih dalam, atau menolak dan memicu badai yang pasti akan melibatkan Danang. Namun, kali ini, sesuatu dalam diriku memberontak. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena setahun penghinaan halus yang menumpuk, atau mungkin karena melihat sisa ludah itu begitu nyata. Aku menarik napas dalam-dalam. Maaf, Mami, suaraku terdengar lebih tegas dari yang kukira. Aku sudah kenyang. Dan makanan yang sudah dicicipi orang lain, apalagi dikeluarkan lagi, seharusnya tidak diberikan pada orang lain untuk dimakan. Itu dasar higien, bukan soal manja. Ruang keluarga itu mendadak menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding berangka Romawi. Wajah Mami Lia berubah. Dari kepura-puraan yang dingin, berubah menjadi kemarahan yang nyata, tersulut oleh penolakanku yang terbuka untuk pertama kalinya. Bibirnya berkerut, matanya menyipit. Bapak Hadi meletakkan korannya, mendelik kepadaku dengan kacamata rendahnya. Oh, begitu? Kata Mami Lia perlahan. Setiap suku kata dipisahkan dengan dingin. Higiene? Kamu mengajari aku tentang higiene di rumahku sendiri. Aku sudah berdiri. Kaki terasa lemas, tetapi punggung tetap tegak. Tidak, Mami. Hanya menyampaikan bahwa aku tidak bisa memakannya. Permisi. Aku membalikkan badan, berjalan meninggalkan ruangan dengan langkah-langkah yang kukira akan goyah, namun ternyata mantap. Dari belakang, aku bisa merasakan dua pasang mata yang menatapku dengan kebencian dan kejutan yang membara. Saat melewati pintu menuju koridor, Danang baru saja masuk dari teras. Dia melihat wajahku yang pastinya pucat. Nada? Ada apa? Aku menggigit bibir, hanya menggenggam lengannya. Ayo pulang, Mas.
Sekarang, dia melihat sekilas ke ruang keluarga, melihat ibunya yang sedang duduk tegang dan ayahnya yang menggeleng-geleng, lalu melihat kembali padaku. Tanpa bertanya lebih lanjut, dia mengangguk. Ayo. Di dalam mobil, dalam gelapnya perjalanan pulang, gemetar barulah muncul. Namun, di balik gemetar itu, ada api kecil yang mulai menyala di dada. Api yang berasal dari harga diri yang hampir terlupakan. Mami Lia mengira aku polos dan akan selalu menurut. Tapi dia baru saja membuat kesalahan besar. Dia membangkitkan sesuatu dalam diriku. Dan dia sama sekali tidak siap untuk menghadapi konsekuensinya. Malam itu, aku tahu, perang halus kami telah memasuki babak baru. Dan aku tidak akan mundur lagi. Sunyi di dalam mobil dalam perjalanan pulang terasa lebih tebal daripada kabut malam. Danang tidak menyalakan radio. Tangan kirinya menggenggam setir dengan erat, sementara tangan kanannya sesekali meraih tanganku yang masih dingin, memberinya usapan kecil. Ada apa tadi, Nat? Tanyanya akhirnya, suara serak. Kamu keluar dari ruang keluarga seperti dikejar setan. Dan Mami, wajahnya seperti orang yang baru makan lemon. Aku menarik napas dalam. Bagaimana menjelaskannya? Bahwa ibunya secara harfiah berusaha memberiku makan sisa ludahnya? Kedengarannya gila, bahkan untukku yang mengalaminya. Mami memaksaku makan sisa spaghetti yang sudah dia kunyah dan dikeluarkan lagi ke piring. Mas, makanan dari mulutnya. Danang menekan pedal rem lebih dalam saat lampu merah menyala. Kepalanya menoleh ke arahku, matanya membesar di bawah cahaya lampu jalan. Apa? Kamu serius? Bapak juga mendukungnya. Bilangnya biar tidak manja. Ucapku, suara bergetar. Aku menolak, dan aku bilang itu tidak higienis. Dasar. Sumpahnya pelan, wajahnya memerah. Mereka keterlaluan. Aku akan bicara pada mereka besok. Jangan, pegang lengannya. Itu hanya akan membuatku terlihat seperti pengadu. Dan itu akan membuat mereka semakin membenciku. Tapi Nat, mereka sudah melampaui batas. Aku tahu. Tapi biarkan aku yang menghadapinya. Dengan caraku. Cukup kamu yang percaya padaku, Mas. Dia mendesah panjang, penuh frustrasi. Kami sampai di apartemen kami. Satu tempat yang benar-benar menjadi pelindungku. Danang memang memutuskan untuk tidak tinggal di rumah orang tuanya sejak menikah. Sebuah keputusan yang awalnya membuat Mami Lia berang, tapi kini aku bersyukur tak terkira. Keesokan harinya, badai datang lebih awal dari perkiraan. Belum juga aku menyelesaikan sarapan, bel pintu berbunyi nyaring. Di balik pintu, berdiri Mami Lia dengan wajah yang telah dikompos ulang menjadi ekspresi peduli, membawa kardus kecil berisi kue-kue mahal dari butik terkenal. Maaf mengganggu, Nada. Mas Danang sudah berangkat. Tanyanya sambil langsung melenggang masuk, seolah-olah ini rumahnya. Dia mengenakan setelan linen putih yang mahal, tas tangan masih tergantung di siku. Sudah, Mami. Ada yang bisa kubantu? Dia duduk di sofa, matanya mengamati ruang keluarga kami yang minimalis dengan tatapan kritis yang tak tersembunyi. Rumah yang kecil, ya? Tapi mungkin cocok untukmu. Tidak perlu banyak pelayan. Aku mencoba tersenyum. Kami suka yang sederhana, Mami. Dia mendengus. Tentang kemarin malam, sepertinya kamu salah paham. Nak, itu bukan tentang makanan bekas. Itu tentang mengajarkan etika. Di keluarga kami, menghargai makanan adalah keharusan. Mungkin di keluargamu tidak terlalu diajarkan. Tendangan pertama. Halus, tapi tepat sasaran. Keluargaku mengajarkan untuk tidak memaksa orang lain. Mami. Jawabku, tetap menjaga suara tetap datar. Dia mengabaikannya. Sudahlah, air yang sudah tumpah. Aku kesini karena khawatir. Mas Danang tampak sangat tegang tadi malam. Dia pasti kepusingan memikirkan ulah istrinya yang tidak bisa menyesuaikan diri. Kamu tahu, bisnisnya sedang dalam tahap genting. Dia butuh dukungan, bukan masalah rumah tangga yang dibuat-buat. Bisikan racun itu mulai menetes. Dia menyalahkanku atas ketegangan Danang. Aku selalu mendukung Danang, Mami. Tapi apakah dukunganmu cukup, Nada? Dia menyela, mencondongkan badan.
Dukungannya harus dari segi finansial, sosial, koneksi. Kamu bisa apa? Kamu cuma anak seorang tentara. Maaf, mungkin jenderal. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan dunia bisnis Mas Danang. Lihatlah putri Pak Gunawan, teman Bapak. Dia lulusan Harvard, bisa berbahasa 4 negara. Keluarganya punya jaringan kemana-mana. Itulah tipe perempuan yang seharusnya mendampingi Danang. Perkataannya seperti pisau bedah yang dingin, membedah rasa tidak amanku dengan presisi yang kejam. Aku menarik napas. Danang memilihku, Mami. Danang masih muda dan polos, terbawa perasaan. Tapi perasaan tidak membayar tagihan. Nak, aku sebagai ibunya, punya kewajiban membuka matanya sebelum semuanya terlambat. Dia berdiri, memberikan kardus kue itu padaku. Coba kue ini. Biar kamu tahu standar rasa yang seharusnya ada di hidup Danang. Dan tolong, lain kali jika diajak makan di rumah, bersikaplah lebih sopan. Jangan membuat kami malu di depan tamu lagi. Dia pergi meninggalkan aroma parfum mahal dan rasa pahit di mulutku. Serangan itu tidak berhenti. Itu baru pembukaan. Beberapa hari kemudian, dia mampir lagi. Kali ini dengan alasan ingin meminju blender karena punya dia rusak. Saat aku sedang membuatkan teh, dia berkeliling apartemen. Jarinya menyentuh permukaan meja, rak buku, ujung-ujung lemari. Wah, debunya sudah mulai menumpuk nih di sini. Komentarnya, mengusap jarinya yang berdebu dengan ekspresi jijik. Pelayanan Art MU kurang teliti. Atau kamu tidak punya art? Astaga, Nada, istri Danang harusnya punya pembantu. Apa kamu mau dia dicap tidak mampu? Kami bisa mengurus sendiri. Mami, kami suka seperti ini. Suka hidup kumuh. Dia menyeringai. Ini bukan soal kesukaan, Nada. Ini soal standar. Danang punya klien yang mungkin akan datang. Apa mereka tidak akan menilai dari rumah yang seperti ini? Di dapur, saat aku menuangkan air mendidih ke cangkir, dia mengamati gerakanku. Cara kamu membuat teh saja salah. Airnya terlalu panas untuk daun teh ini. Harusnya suhunya 80 derajat. Tapi, ya sudahlah, memang butuh waktu lama untuk melatih orang yang tidak biasa dengan hal-hal baik. Setiap kunjungan adalah kelas, kekurangan Nada, dengan Mami Lia sebagai pengajarnya. Cara aku melipat baju Danang, kurang rapi, merebus mie, terlalu lembek, bahkan cara aku menjawab telepon, terlalu datar, tidak ramah. Yang paling parah adalah ketika dia mulai menyerang hubunganku dengan Danang secara langsung. Suatu sore, Danang pulang lebih awal dengan wajah lelah. Mami Lia kebetulan ada di sana. Ah, Danang pulang. Lihat, Nat, suamimu sudah capek. Kamu cuma berdiri saja? Tidak pijitin? Istri yang baik itu tahu membaca suasana hati suami, omelnya. Danang yang lelah langsung naik pitam. Mami, jangan mengatur-atur Nada. Dia sudah baik sekali. Mami Lia berpura-pura tersinggung. Aku hanya mengajarkan, Dang. Aku khawatir untukmu. Kamu bekerja keras. Pulang ke rumah yang begini-begini saja. Tidak ada kenyamanan ekstra. Tidak seperti di rumah, kan? Ibu selalu siapkan semua yang kamu suka. Aku suka di sini, Ma, jawab Danang tegas, tetapi aku melihat kerutan di dahinya. Dia lelah berdebat. Setelah Mami Lia pergi, suasana menjadi berat. Danang meminta maaf, tapi ada jarak yang tak terlihat antara kami. Dia lebih pendiam, lebih sering termenung. Aku tahu apa yang terjadi. Bisikan racun ibunya mulai bekerja. Dia tidak langsung percaya, tapi keraguan-keraguan kecil itu ditanam, seperti benih ilalang yang akan tumbuh perlahan dan merusak pondasi. Suatu malam, setelah Danang tertidur pulas karena kelelahan, aku membuka ponselnya untuk mematikan alarm. Sebuah chat dari Mami Lia belum terbaca. Danang, sayang, ibu tidak ingin ikut campur, tapi lihatlah sekelilingmu. Apa ini kehidupan yang kamu impikan? Ibu tahu kamu mencintai Nada, tapi cinta saja tidak cukup. Dia tidak membantumu naik, malah bisa menjadi beban. Pikirkan masa depan perusahaanmu, masa depan keluarga besarmu. Ibu cuma ingin yang terbaik untukmu. Anak Pak Gunawan, Nadine, kebetulan sedang libur panjang dari Singapura.
Bagaimana kalau kamu temani dia makan siang besok? Cuma urusan bisnis, kok. Tapi siapa tahu kamu bisa melihat bagaimana perempuan dari kalangan terdidik dan terhubung itu bersikap. Pikirkan, ya, sayang. Aku menatap layar. Darah seakan membeku. Ini bukan lagi sekadar omelan atau penghinaan padaku. Ini adalah upaya sistematis untuk merusak pernikahan kami. Untuk mencabut aku dari sisi Danang dan menggantikanku dengan calon yang lebih sesuai standar mereka. Air mata menetes panas di pipiku. Tapi kali ini, bukan air mata sedih atau takut. Ini adalah air mata kemarahan yang membara. Mereka pikir dengan merendahkanku, mengikis kepercayaan diriku, dan meracuni pikiran Danang, mereka akan menang. Mereka salah. Mereka sedang memainkan api. Dan mereka tidak tahu bahwa di dalam diriku yang mereka anggap polos dan lemah ini, tersimpan bara yang diajarkan oleh sang jenderal. Jangan pernah menyerang terlebih dahulu. Tapi jika diserang, pastikan serangan balasanmu tepat, kuat, dan menghancurkan. Aku menyimpan telepon Danang, mematikan lampu, dan berbaring di sampingnya. Dalam gelap, tekadku mengkristal. Mami Lia ingin perang? Dia akan mendapatkannya. Tapi perang ini tidak akan dimenangkan dengan teriakan atau adu mulut di ruang tamu. Ini akan dimenangkan dengan strategi, kesabaran, dan satu pukulan telak yang akan membuat mereka tak pernah lagi berani mengangkat kepala untuk menghinaku. Besok, aku akan mulai bertindak. Langkah pertama, menghubungi Tante Riri. Jarum jam di dapur apartemen kami bergerak lambat, seperti enggan menuju pukul 5. Hari Minggu. Hari wajib untuk makan siang di rumah orang tua Danang. Sejak insiden pesta ulang tahun, kunjungan mingguan ini berubah dari sebuah kewajiban yang tidak nyaman menjadi medan perang yang kusiapkan mental. Kamu yakin mau pergi, Nat? Danang bertanya, mengikat tali sepatunya di sofa. Wajahnya terlihat lebih tegang daripada biasanya. Chat dari Mami Lia tentang makan siang bisnis dengan Nadine, putri Pak Gunawan, sempat kami bahas dengan panas. Dia berjanji tidak akan pergi dan telah membatalkannya dengan alasan kerja. Tapi ketegangan dengan orang tuanya semakin meninggi. Harus, Mas, jawabku, memeriksa makeup sederhana di kaca. Aku memilih gaun katun lengan panjang berwarna krem, sederhana namun rapi. Kalau aku tidak datang, mereka akan bilang aku tidak menghormati keluarga, atau lebih parah, kamu yang melarang. Aku tidak mau memberi mereka senjata. Tapi, aku bisa handle, Danang. Percayalah. Namun, kepercayaan itu sedikit goyah saat kami tiba di rumah mewah berlantai marmer itu. Suasana terasa berbeda. Lebih ramai. Di ruang tamu, selain Mami Lia dan Bapak Hadi, sudah duduk Siska, adik Danang, dan juga kedua kakak laki-laki Danang, Randy dan Aryo, beserta istri-istri mereka, Maya dan Tari. Mereka biasanya jarang hadir di acara makan mingguan biasa. Akhirnya datang juga, sapa Mami Lia. Senyumnya lebar namun matanya tetap dingin. Dia berdiri dan menyambut Danang dengan ciuman di kedua pipi. Sementara aku hanya dapat anggukan singkat. Kami sudah menunggu. Hari ini spesial, masakannya lengkap. Randy dan Aryo mengangguk pada Danang. Pandangan mereka padaku sekilas dan cepat. Seperti melihat sesuatu yang tidak perlu diperhatikan lama-lama. Maya dan Tari, yang berasal dari keluarga konglomerat dan pengusaha ternama, hanya melambaikan tangan dengan senyuman tipis. Mereka selalu sopan, tetapi selalu ada jarak. Aku bisa merasakannya. Aku adalah orang asing di lingkaran mereka. Duduk, duduk. Bapak Hadi mempersilakan dari kursi singgasananya. Nada, kamu bisa bantu Yuli di dapur sebentar? Bawa-bawa lauknya. Permintaan yang biasa, tapi terasa seperti upaya untuk menegaskan posisiku sebagai pembantu di rumah ini. Aku mengangguk, mengikuti Yuli yang melirikku dengan simpati samar. Dari balik pintu dapur, suara tawa dan obrolan hangat keluarga terdengar. Mereka membicarakan rencana liburan ke Eropa Aryo, perkembangan bisnis ekspor-impor Randy, dan kegagalan Siska mendapatkan tas limited edition yang diinginkannya. Dunia mereka asing bagiku. Saat aku membawa piring besar berisi sop buntut keluar, obrolan berhenti sejenak, lalu berlanjut seolah-olah aku tidak ada. Makan siang berlangsung dengan formalitas kaku. Mami Lia dengan cermat memimpin percakapan,
memastikan semua perhatian tertuju pada prestasi anak-anaknya dan menantunya yang lain. Namaku bahkan tidak disebut. Aku hanya diam, menyuap nasi dengan perlahan, merasakan setiap gigitan seperti pasir. Setelah hidangan utama, saat perut sudah kenyang dan suasana agak cair karena anggur, Mami Lia beringsut dari kursinya. Matanya berbinar dengan cahaya yang kukenal terlalu baik, cahaya ketika dia punya ide untuk mengujiku. Sebelum dessert, ucapnya, suara merdu namun mematungkan semua obrolan. Aku ingat sesuatu. Dia berjalan ke meja bufet di samping, di mana masih tersisa beberapa piring lauk yang hampir habis. Dengan sengaja, dia mengambil piring berisi 1 potong terakhir ayam goreng lengkuas, masakan andalan sang koki yang selalu dipuji-puji. Tapi dia tidak membawanya ke tempat duduknya. Dia membawa piring itu, dan dengan langkah teatrikal, meletakkannya tepat di depanku. Nada, sayang, katanya. Semua mata kini tertuju padanya, lalu padaku. Kamu tadi hampir tidak sentuh ayamnya. Padahal ini spesial. Bumbunya diracik sendiri oleh ibu. Coba, kamu harus merasakan yang ini. Aku memandangi piring itu. Potongan ayam paha atas, tampak lezat. Tapi ada yang tidak beres. Ini bukan dari piring utama. Ini dari piring sisa yang sudah tercampur dengan kuah sayur dan nasi. Aku sudah kenyang, Mami, terima kasih. Jawabku, berusaha tenang. Ah, 1 potong saja, desisnya, senyum tidak beranjak. Lalu, di depan semua anggota keluarga yang menyaksikan, dia mengambil sumpit, menjepit potongan ayam itu, dan membawanya ke mulutnya. Tapi dia tidak memakannya. Dia menggigitnya. 1 gigitan besar. Suara kunyahannya terdengar jelas di ruangan yang senyap. Semua orang terpana, termasuk Danang yang wajahnya mulai memerah. Mami Lia mengunyah dengan lambat, berlebihan, sementara matanya menatapku seperti ular yang memandangi mangsanya. Lalu, setelah sekitar 20 detik yang terasa seperti 20 tahun, dia membungkuk sedikit, dan dengan gerakan yang disengaja dan menjijikkan, dia meludahkan kembali gumpalan ayam yang telah dikunyahnya itu ke atas piring yang sama. Plof, suara itu memenuhi ruangan. Ludah putih bercampur bumbu kuning menempel di atas daging ayam yang hancur. Randy mengeluarkan suara tertahan. Maya memalingkan muka. Siska memandang dengan mulut terbuka. Bapak Hadi mendelik, tapi tidak berkata apa-apa. Mami Lia menyeka sudut mulutnya dengan serbet linen, masih dengan senyum itu. Maaf, ternyata ada tulang kecil yang mengganggu. Tapi dagingnya masih enak. Kok? Nah, Nada, ujarnya, mendorong piring berisi, sisa ludahnya, itu lebih dekat ke arahku. Kamu kan dari kampung, pasti paham betul jangan mubazirkan makanan. Ayamnya masih bagus. Habiskan. Biar kamu tahu rasanya, dan sebagai bentuk, penghormatan pada masakan ibumu mertua. Tantangan itu tergantung di udara, tebal, menjijikkan, dan penuh dengan niat merendahkan. Ini bukan lagi sekadar ujian. Ini adalah upaya publik untuk mempermalukanku, untuk menempatkanku di level paling bawah di hadapan seluruh keluarga, untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Jika aku makan itu, harga diriku akan hancur total. Jika aku menolak, aku akan dicap sebagai pemberontak yang tidak tahu terima kasih. Danang bangkit dari kursinya, suaranya gemuruh. Mami, ini keterlaluan. Apa yang ibu lakukan? Aku hanya mengajarkan istri muda ini tentang menghargai. Danang, jawab Mami Lia dengan dingin. Diamlah. Ini antara aku dan Nada. Semua pandangan tertuju padaku. Pandangan penuh penilaian, kejijikan, dan dalam kasus Maya dan Tari, mungkin sedikit rasa kasihan. Di kepalaku, berbagai skenario berkelebat. Berteriak, menangis, lari, lalu, aku ingat bisikan Tante Riri di telepon seminggu yang lalu. Jangan pernah bereaksi sesuai skenario yang mereka inginkan, Nat. Buat skenariomu sendiri. Tenang adalah senjata terkuat. Aku menarik napas sangat dalam, merasakan oksigen mengalir menenangkan setiap saraf yang bergetar. Aku berdiri perlahan. Wajahku tidak memerah, tangan tidak gemetar. Dengan gerakan tenang, aku mengambil piring berisi ayam dan ludah itu. Mami Lia tersenyum puas, mengira aku menyerah. Aryo menggeleng. Danang hampir meledak.
Tapi aku tidak mengangkat sendok. Aku malah memegang piring itu, dan dengan langkah pasti, berjalan menjauhi meja makan. Semua mata mengikutiku, bingung. Aku berjalan melewati kursi-kursi, menuju pintu dapur yang terbuka, menuju tempat sampah besar di dekat wastafel. Tanpa ragu, tanpa ekspresi, aku mengangkat piring itu, dan dengan suara kering, aku membalikannya. Bang, gumpalan ayam berludah itu jatuh ke dalam tempat sampah, menimpa kulit pisang dan sisa sayuran. Lalu, aku meletakkan piring kosong itu dengan halus ke dalam bak cuci piring. Aku menoleh ke arah ruang makan, di mana semua orang membeku dalam kejutan total. "Maaf, Mami," kataku, suaraku jernih dan terdengar oleh semua. Di keluarga manapun, dan menurut ilmu kesehatan manapun, makanan yang telah dikeluarkan dari mulut orang lain, apalagi yang sudah dikunyah dan bercampur air liur, adalah limbah biologis yang berpotensi mengandung kuman. Bukan makanan. Membuangnya adalah bentuk penghargaan yang paling tepat terhadap makanan itu sendiri dan terhadap kesehatan keluarga. Dentangan hening. Bahkan Danang terpana. Mami Lia wajahnya berubah dari puas menjadi merah padam, lalu putih pucat. Rasa malu yang tiba-tiba membakar dirinya di depan anak-anak dan menantunya sendiri. Upayanya untuk mempermalukanku berbalik arah 180 derajat. Kamu berani," desisnya, suara bergetar karena amarah yang tak terbendung. "Aku hanya melakukan apa yang ibu ajarkan, Mami," jawabku tetap tenang. "Menghargai makanan, dengan cara yang benar. Sekarang, permisi. Aku rasa aku tidak diinginkan di sini lagi hari ini." Aku tidak melihat ke arah Danang. Aku mengambil tas kecilku dari kursi, dan dengan kepala tegak, berjalan keluar dari ruang makan, meninggalkan kekacauan yang aku ciptakan. Langkah kakiku di lantai marmer terdengar mantap, bergema di keheningan yang pecah tadi. Baru setelah pintu utama tertutup dan aku menghirup udara luar yang segar, lututku terasa lemas. Tapi hatiku berdebar kencang bukan karena takut, melainkan karena kemenangan kecil. Aku baru saja menarik garis batas yang sangat jelas, di depan semua saksi. Mereka mengira keheninganku adalah kelemahan. Ketenanganku adalah ketakutan. Mereka salah besar. Perang telah dinyatakan. Dan mereka baru saja mendapat tendangan pembuka dari sang perempuan yang mereka anggap polos. Malam itu, telepon dari Tante Riri akan datang. Dan strategi balasan kami akan segera dimulai. Ayahku, sang jenderal, mungkin belum turun tangan. Tapi jaringan dan kecerdikannya, yang diwarisi Tante Riri, sudah mulai bergerak di belakang layar. Karma untuk Mami Lia dan Bapak Hadi sedang dipersiapkan, dan itu akan jauh lebih pahit daripada sepotong ayam yang diludahi. Dinginnya udara malam menyambutku segera setelah pintu rumah mertua yang berat itu tertutup di belakangku. Suara gemerincing rantai dan kunci yang digesek dari dalam adalah penegasan terakhir. Aku telah diusir, atau lebih tepatnya, mengusir diri sendiri dari kerajaan arogan mereka. Kaki yang tadi melangkah mantap di atas marmer, kini terasa seperti bubur. Getaran yang ditahan selama pertunjukan teater kekejaman di ruang makan itu, baru sekarang meledak ke setiap sendi. Aku merangkak ke bangku taman di halaman depan, tubuhku gemetar tak terkendali. Napasku pendek-pendek, seperti orang yang baru berlari maraton. Bau muntahan ayam dan ludah itu seolah masih melekat di hidungku, memicu rasa mual yang bergolak di perut. Tidak. Jangan muntah. Jangan beri mereka kepuasan itu, bahkan dalam pikiran. Kubuang napas panjang, memaksakan udara dingin masuk ke paru-paru. Mataku menatap lampu taman yang mengundang serangga. Di dalam, suara-suara samar-samar mulai terdengar lagi. Teriakan Mami Lia yang pasti, suara Danang yang membela, mungkin teriakan Bapak Hadi yang ikut marah. Aku tak ingin tahu. Aku tak peduli. Yang kurasakan adalah sebuah kebebasan yang pahit. Batas toleransi telah terlampaui, jembatan telah dibakar. Tidak ada lagi ruang untuk basa-basi, untuk senyuman palsu, untuk upaya menyenangkan mereka. Rasa sakitnya tumpul, tetapi kejelasannya menusuk. Keluarga itu tidak akan pernah menerimaku. Dan mereka akan terus berusaha menghancurkanku, atau setidaknya, mengusirku dari kehidupan Danang. Danang. Namanya menyelinap ke dalam benak, membawa gelombang kecemasan baru. Bagaimana reaksinya? Marah pada ibunya? Atau jangan-jangan,
Setelah semua drama ini, dia malah merasa aku yang memperkeruh suasana? Bisikan racun ibunya selama ini. Apakah akhirnya meracuninya juga malam ini? Aku merogoh tas kecilku. Jari-jariku yang masih gemetar menyentuh ponsel. Layar menyala, menampilkan foto Danang dan aku di pantai pada bulan madu. Wajahnya yang tertawa lepas, matanya yang memandangku penuh cinta. Itu dulu. Apakah sekarang? Sebuah dorongan kuat menguasai diriku. Aku perlu mendengarnya. Aku perlu mendengar suaranya, memastikan dia masih ada di pihakku. Aku membuka kontak, suamiku hati merah 2, dan menekan tombol telepon. Bring, bring. Deringan itu panjang, seperti bergema di kehampaan. 1, 2, 3. Akhirnya, terhubung. Nada? Suaranya terdengar terengah, penuh kekhawatiran. Di belakangnya, suara gaduh, teriakan wanita, suara pria yang memekakan. Di mana kamu? Di luar. Di bangku taman. Jawabku, suaraku lebih kecil dari yang kukira. Tunggu di situ. Aku keluh. Danang, jangan kamu pergi keluar. Biarkan dia. Dia yang tidak tahu diri. Teriak Mamilia yang jelas terdengar dari speaker, disusul oleh suara seperti tarikan. Lepaskan, ibu. Lalu, sambungan terputus. Tut. Dingin yang lebih dalam menyergapku. Mereka berkelahi fisik. Ibunya menahannya. Dan Danang. Danang masih di dalam, terperangkap. Kekhawatiranku tadi bukanlah paranoid. Dia terjepit. Dan dalam pertarungan antara darah dan cinta, darah seringkali memiliki ikatan yang lebih primitif dan kuat. Kepalaku pusing. Aku sendirian, di kegelapan, di luar rumah yang memusuhiku. Aku harus pergi dari sini. Tapi kemana? Apartemen? Dengan kondisi seperti ini, menyetir sendiri berisiko. Taksi? Di kawasan elit ini, taksi langka. Rasa kesepian dan ketidakberdayaan itu mulai menggerogoti keteguhan hatiku. Air mata panas akhirnya meluber, mengalir deras di pipiku. Aku menangis bukan karena ayam yang diludahi, tapi karena perasaan terasing yang begitu dalam, karena suami yang terperangkap, karena masa depan yang tiba-tiba terlihat suram. Lalu, seperti kilat di kegelapan, wajah seorang lelaki muncul dalam ingatanku. Wajah dengan garis-garis tegas, mata yang selalu awas, dan bahu yang tegak lurus bagai menerima beban dunia. Papa. Kalimat-kalimatnya bergema dalam kepalaku, dari masa kecil hingga menjelang pernikahan. Nada, hidup itu tidak selalu adil. Tapi jangan pernah biarkan ketidakadilan itu membuatmu menunduk. Kebaikan harus disertai dengan tulang punggung yang kuat, nak. Kalau tidak, kau hanya akan jadi orang baik yang mudah diinjak. Kalau suatu hari kau merasa tidak sanggup lagi, ingat, telepon papa. 1 telepon saja. Dia selalu tahu. Dia selalu tahu dunia bisa kejam, bahkan untuk anak seorang jenderal sekalipun. Dan dia selalu menyediakan jaring pengaman yang tak terlihat, namun sangat nyata. Jari-jariku yang basah oleh air mata membuka kembali layar ponsel. Dengan getaran yang semakin menjadi, aku men-scroll daftar kontak. Melewati, suamiku hati merah 2, yang membuat dadaku sesak, hingga sampai pada satu nama sederhana. Papa. Ibu jariku terangkat, menggantung di atas ikon telepon. Sejuta keraguan menyerbu. Ini bukan masalah besar. Hanya pertengkaran keluarga. Kamu bisa handle sendiri. Jangan jadi pengadu. Jangan libatkan papa. Dia akan khawatir. Atau lebih buruk, marah besar. Tapi bayangan Mamilia yang dengan sengaja meludahi makanan dan memaksakannya padaku, tatapan merendahkan Bapak Hadi, tawa sinis kakak-kakak iparku, dan suara Danang yang terputus saat berjuang. Semua itu menumpuk menjadi sebuah gunung yang terlalu berat untuk kupikul sendirian. Ini bukan lagi tentang makanan. Ini tentang dehumanisasi. Tentang upaya sistematis untuk menghancurkan jiwa dan harga diriku. Dan jika aku diam, jika aku membiarkannya, mereka akan terus melakukannya, sampai tidak ada lagi sisa-sisa diriku yang berdiri. Napasku terseduh. Dengan semua keberanian yang tersisa, aku menekan tombol telepon di sebelah nama, Papa. Bring. Hanya sekali. Nada. Suaranya langsung terdengar. Dalam,
tenang, namun seperti baja yang siap ditempa. Dia selalu mengangkat telepon anak-anaknya dengan cepat, bahkan di tengah malam. Aku tak bisa berkata-kata. Hanya isakan keras yang keluar dari tenggorokanku. Nada, suaranya lebih tegas, namun masih tenang. Ambil napas. Pelan-pelan. Lalu bicara. Kututup mataku, mencoba menelan isak. Papa, suaraku serak, terputus-putus. Papa, bisa datang? Ke rumah Danang. Sekarang. Aku tidak kuat lagi. Dia tidak bertanya, kenapa? Tidak bertanya, apa yang terjadi? Dia langsung menangkap nada keputusasaan dan bahaya dalam suaraku. Kamu di mana sekarang? Dalam bahaya fisik? Tanyanya, suaranya berubah menjadi perintah intelijen lapangan. Tidak. Aku, di luar rumah mereka. Aku baik-baik saja. Tapi, mereka, Papa, mereka, kata-kataku macet. Bagaimana menjelaskan kekejian psikologis ini? Cukup. Alamatnya, potongnya. Suaranya tidak meminta, tapi memerintah. Dengan suara bergetar, kuucapkan alamat lengkap rumah mewah itu. Pegang posisimu. Jangan masuk kembali ke rumah itu. Tunggu di tempat yang aman dan terang. Instruksinya jelas. Aku akan ada di sana dalam 17 menit. 17 menit, angka yang spesifik. Penuh keyakinan. Itu adalah cara papanya. Tidak ada, sekitar 20 menit, atau sebentar lagi. Itu hitungan pasti dari seorang perencana militer. Pakai seragam dinas lengkap papa. Ya, pintaku tiba-tiba, suara kecil. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Mungkin karena aku tahu, di dunia orang-orang seperti Mami Lia, penampilan, simbol, dan wibawa adalah segalanya. Mereka menghinaku karena menganggap aku tidak punya lambang kekuatan. Aku ingin mereka melihat lambang kekuatan sejati. Dia terdiam sebentar, mungkin sedikit terkejut dengan permintaanku yang spesifik. Tapi lalu, dimengerti, jawabnya pendek, tanpa tanya lagi. 17 menit. Bertahan. Nak. Klik. Sambungan terputus. Dan bersama dengannya, sepertiga dari beban di pundakku ikut menguap. Air mata masih mengalir. Tapi kini bukan lagi air mata keputusasaan. Ada rasa lega, dan sebuah ketenangan aneh yang merayap masuk. Papa sedang datang. Dia tahu. Dan dia bertindak. Aku berdiri dari bangku, berjalan beberapa langkah menjauhi rumah, mendekati pintu gerbang utama yang terbuka. Aku berdiri di bawah lampu sorot taman yang terang, persis seperti yang dia perintahkan. Dari sini, aku masih bisa mendengar suara-suara kemarahan dari dalam, meski sudah tidak jelas lagi kata-katanya. Tapi aku tidak takut lagi. Aku melihat kejalanan sepi yang dipenuhi pepohonan rindang. Menunggu. Menghitung detik dalam hati. 17 menit. Dalam 17 menit itu, segala sesuatu akan berubah. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran menantu dan mertua. Ini adalah eskalasi. Dan dengan kedatangan Papa dalam seragam lengkapnya, pesan yang akan disampaikan sangatlah jelas. Kalian mengira anak saya tidak punya pelindung. Kalian mengira boleh semena-mena karena dia terlihat polos? Kalian salah besar. Angin malam berhembus, mengeringkan bekas air mata di pipiku. Aku menyandarkan punggung pada tiang lampu, mataku tertuju pada ujung jalan tempat Papa akan muncul. Getaran di tangan telah berhenti. Yang tersisa adalah sebuah antisipasi yang dingin. Malam ini, Mami Lia dan Bapak Hadi akan belajar bahwa beberapa batas, sekali dilanggar, akan membawa konsekuensi yang jauh melampaui dugaan mereka. Dan pelajaran itu akan datang dengan seragam hijau tua dan lencana bintang yang berkilauan. 17 menit. Itu adalah masa paling surreali dalam hidupku. Berdiri di bawah lampu sorot taman yang menyilaukan, tubuhku berubah menjadi antena yang hanya bisa merasakan dua hal. Dinginnya angin malam yang menyelinap di balik gaun katun, dan deru halus mesin yang kudengar dari balik pintu rumah. Deru kemarahan Danang yang tertahan, teriakan Mami Lia yang teredam tembok marmer. Dan suara Bapak Hadi yang mungkin sedang berusaha menjadi penengah dengan caranya yang dingin. Ponsel di tanganku bergetar sekali. Sebuah pesan dari Danang. Nada, aku di dalam. Ibu nggak mau aku keluar.
"Kamu di mana? Aku temani kamu pulang." Aku melihat pesan itu, rasa sakit yang tumpul menyergap. Dia masih terperangkap. Meski niatnya baik, dia tidak bisa keluar. Ibu dan rumahnya masih memiliki cengkeraman yang kuat. Aku membalas singkat, "Aku tunggu di taman. Papa datang jemput. Jangan keluar, nanti makin runyam." Kutujukan ponselku ke mode senyap. Aku tidak ingin gangguan. Aku ingin sepenuhnya hadir di momen ketika papa tiba. Aku ingin melihat ekspresi mereka. Mami Lia, Bapak Hadi, mungkin juga Danang jika dia berhasil keluar. Saat mereka menyadari betapa keliru penilaian mereka. Jalanan di kawasan elit itu seperti lorong waktu yang sunyi. Hanya sesekali mobil mewah melintas pelan. Para sopirnya mungkin melirikku. Seorang wanita sendirian di bawah lampu di tengah malam, dan bertanya-tanya dalam hati. Tapi aku tak peduli. Kemudian, di kejauhan, terdengar sesuatu yang berbeda. Bukan deru halus mesin sedan atau SUV mahal. Ini lebih dalam, lebih kasar, lebih berwibawa. Suara mesin diesel yang bertenaga, seperti suara nafas seekor naga logam. Kepalaku menoleh ke arah suara itu. Dari ujung jalan yang gelap, muncul sepasang lampu besar yang menerabas kegelapan. Bukan lampu halogen yang elegan, tapi lampu yang terang dan tegas. Lambat laun, bentuk kendaraan itu mulai jelas. Sebuah Jeep Willys terbuka, bukan model baru yang glamor, tapi model klasik yang terawat sempurna. Catnya hijau tua, hampir hitam di bawah cahaya bulan. Dan di bagian depannya, terpasang bendera merah putih kecil dan sebuah simbol yang membuat jantungku berdebar kencang. Lambang TNI Angkatan Darat. Mobil itu melaju dengan kecepatan yang pasti, bukan terburu-buru tapi penuh tujuan. Dan di dalamnya, duduk tegak seorang pria. Dari jarak itu, yang terlihat hanyalah siluet bahu yang lapang dan sebuah topi pet dengan visor yang menghalangi wajahnya. Tapi aku tahu, itu dia. Jeep itu berbelok dengan mulus memasuki gerbang rumah yang terbuka lebar. Mesinnya menderu rendah sebelum akhirnya dimatikan tepat di depan pintu utama, menghadap langsung ke arah rumah. Suaranya yang tiba-tiba menghilang meninggalkan kesenyapan yang lebih pekat daripada sebelumnya. Pintu Jeep terbuka. Sepatu bot hitam yang mengilap menyentuh pavers batu alam dengan suara tegas. Tok, lalu sepatu bot yang satunya. Tok. Dia melangkah keluar, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya dalam keseluruhan wibawanya di bawah cahaya lampu taman. Seragam dinas lengkap hijau tua yang sempurna tanpa satu kusut pun. Dada kirinya dihiasi sederet medali dan brevet yang hanya bisa diperoleh melalui pengabdian dan keberanian sejati. Di setiap bahunya, terbentang papan lebar dengan hiasan emas, dan di puncaknya, sebuah bintang. Sebuah bintang yang berbicara tentang komando, tanggung jawab, dan kekuasaan yang sesungguhnya. Topi pet dengan lambang emas TNI AD terpasang rapi di kepalanya. Visornya memberi bayangan pada matanya yang kini memindai sekeliling dengan cepat, efisien, seperti seorang jenderal yang meninjau medan perang. Wajahnya, wajah papa, biasanya hangat dan penuh kerut tawa saat bersamaku, kini adalah topeng baja. Garis-garis di sekitar mulutnya keras, matanya tajam dan tak berkedip. Dia adalah personifikasi dari disiplin dan kekuatan yang tak terbantahkan. Matanya menemukanku. Untuk sepersekian detik, kekerasan di wajahnya luruh, digantikan oleh kilatan kepedulian yang dalam. Dia mengangguk, sangat halus, sebuah isyarat yang hanya bisa kubaca. Aku di sini. Kau aman. Lalu, dia berbalik dan menatap rumah itu. Tidak ada keraguan, tidak ada ragu-ragu. Dia berjalan menuju pintu utama. Langkah sepatu botnya berdentum-dentum di atas batu alam. Setiap langkah adalah ketukan genderang perang. Suaranya bergema di malam yang sunyi, jauh lebih keras daripada bel pintu manapun. Di dalam rumah, suara-suara gaduh tiba-tiba terhenti. Mereka pasti mendengar kedatangannya. Mereka pasti melihat siluetnya dari balik jendela kaca patri yang besar. Sebelum siapapun dari dalam sempat bereaksi, Papa sudah sampai di depan pintu. Dia tidak menekan bel. Dia tidak mengetuk. Tangannya yang besar, tangan yang pernah mengangkatku ke pundaknya ketika aku kecil, tangan yang dengan lembut menyerahkan tanganku pada Danang di pelaminan, terangkat dan mendorong daun pintu kayu solid yang berat itu. Kreek, bang. Pintu itu terbuka dengan paksa,
menyentuh stopper di dinding dengan suara yang mengguncang. Sebuah masuk yang tidak meminta izin. Sebuah pernyataan, aku tidak perlu izin untuk mengambil apa yang menjadi milikku. Dan di sana, terpampanglah seluruh pemandangan yang kacau di ruang tamu mewah itu. Mami Lia berdiri di tengah ruangan, wajahnya masih merah dan basah oleh air mata kemarahan. Tangannya sedang mencengkeram lengan Danang yang berusaha melepaskan diri. Bapak Hadi berdiri di dekat bar kecil. Segelas whisky terhenti di tengah jalan ke mulutnya. Wajahnya pucat. Sementara itu, dari balik tangga, terlihat Siska, Randy, Aryo, Maya, dan Tari mengintip dengan wajah-wajah penuh keheranan dan ketakutan. Semua mata tertuju pada sosok yang baru saja membuka pintu mereka dengan cara seorang jenderal mendobrak masuk ke markas musuh. Suasana beku. Hening yang bisa dipotong dengan pisau. Papa tidak menyapa siapapun. Dia tidak memedulikan Mami Lia, Bapak Hadi, atau bahkan Danang yang terpana melihatnya. Sorot matanya yang seperti elang itu menyapu ruangan, menangkap setiap detail, wajah-wajah yang tegang, posisi tubuh yang defensif, dan sisa-sisa makanan yang masih berantakan di meja makan yang terlihat dari ruang tamu. Lalu, dengan langkah-langkah yang masih sama tegasnya, dia berjalan langsung menuju ke arahku yang kini berdiri di ambang pintu, masih terpana oleh kedatangannya yang dramatis. Dia melewatkan semua orang di ruangan itu seolah-olah mereka adalah perabot. Nada. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Bukan teriakan, tapi sebuah suara yang dalam, jelas, dan penuh otoritas. Satu kata itu saja sudah cukup membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Aku menarik napas, mencoba menenangkan degup jantung yang bergegas. Papa. Dia berhenti tepat di depanku, memandangiku dari ujung kepala hingga ujung kaki, memastikan aku tidak terluka secara fisik. Lalu, barulah dia berpaling, tubuhnya yang besar kini menghadap sepenuhnya ke penghuni rumah. Dan pada saat itulah, Mami Lia menemukan suaranya. Suaranya terdengar nyaring, mencoba menutupi rasa terkejut dan ketakutan yang jelas terpancar di wajahnya. Siapa? Siapa ini? Danang, apa maksudnya orang ini masuk paksa ke rumah kita? Teriaknya, tapi nadanya lebih tinggi dari biasanya, seperti peluit yang pecah. Bapak Hadi meletakkan gelasnya, berusaha mengambil alih situasi dengan caranya sendiri. Bapak, ini siapa? Dan dengan cara apa Bapak masuk ke rumah saya? Papa tidak langsung menjawab. Dia menatap mereka satu persatu. Tatapannya seperti peluru yang menembus setiap lapisan pertahanan. Dia membiarkan ketegangan itu mengental, membuat mereka semakin tidak nyaman di bawah sorotannya yang tak bersahabat. Akhirnya, mulutnya yang keras itu terbuka. Suaranya masih datar, namun setiap kata seperti palu godam. Saya Jenderal TNI Arga Wijaya, ayah dari Nada. Dentuman diam yang kedua, lebih keras dari yang pertama. Ayah dari Nada. 4 kata itu mengubah seluruh persepsi mereka dalam sekejap. Mereka melihatku, lalu melihat Papa, lalu kembali padaku. Roda-roda di kepala mereka berputar kencang, mencoba menyambungkan titik-titik. Anak desa, polos, tidak punya koneksi dengan Jenderal TNI, seragam lengkap, medali, bintang. Mami Lia tampak seperti ikan yang terkapar di darat, mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Bapak Hadi mendadak batuk-batuk kecil. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah padam karena malu dan kesadaran yang terlambat. Dan mengenai cara saya masuk, lanjut Papa, suaranya kini lebih rendah, lebih berbahaya. Saya masuk karena anak saya telepon saya dalam keadaan tertekan, meminta perlindungan. Dan ketika seorang anak meminta perlindungan, seorang ayah tidak akan berhenti di depan pintu yang terkunci. Dia mengambil satu langkah maju, mendekati Mami Lia yang tanpa sadar melepaskan cengkeramannya pada Danang. Sekarang, ucap Papa, suaranya seperti es yang pecah. Bisa salah satu dari Anda yang menjelaskan kepada saya, di depan saya, apa yang terjadi malam ini sehingga anak saya harus menelpon ayahnya, meminta tolong, dan menunggu sendirian di kegelapan? Ruangan itu masih membeku. Tapi kali ini, beku karena ketakutan yang nyata. Mereka sudah siap menghadapi Nada yang polos. Mereka sama sekali tidak siap menghadapi Jenderal Arga Wijaya yang murka. Dan dari cara Papa berdiri, dari sorot matanya, dari aura mematikan yang memancar darinya, semua jelas bahwa ini baru awal.
Pertanyaan itu hanyalah tembakan pembuka. Masih ada banyak yang akan menyusul. Dan mereka semua tahu, mereka tidak punya jawaban yang bisa menyelamatkan diri dari amarah seorang ayah sekaligus seorang jenderal. Hening setelah pengakuan papa berlangsung selama beberapa detik yang terasa abadi. Lampu kristal berdentang halus, mungkin karena getaran langkah sepatu bot papa tadi yang masih bergema di balik marmer. Aroma parfum mahal Mami Lia kini tercampur dengan sesuatu yang lain, keringat dingin ketakutan. Papa tidak bergerak. Dia berdiri seperti monumen kemarahan yang terkontrol sempurna, menunggu. Dan di bawah tatapan dinginnya, setiap detik adalah siksaan bagi Mami Lia dan Bapak Hadi. Akhirnya, Bapak Hadi yang pertama mencoba mengambil alih. Dia berdeham, menempatkan segelas whiskinya dengan hati-hati di atas bar, dan melangkah maju sedikit. Sikapnya berubah, dari tuan rumah yang marah menjadi seorang yang berusaha bernegosiasi. Jenderal, Arga, ya? Maaf, kami tidak tahu. Nada tidak pernah. Dia tersandung pada kata-kata, menyadari kalimat itu terdengar seperti tuduhan padaku. Tidak pernah apa? Potong papa, suaranya seperti cambuk. Tidak pernah mengeluh? Atau tidak pernah memberitahu bahwa ayahnya adalah perwira tinggi TNI? Apakah itu relevan? Dia memotong lagi sebelum Bapak Hadi bisa menjawab. Yang relevan adalah apa yang terjadi pada anak saya di rumah Anda malam ini. Dan saya mendengar ada makanan yang diludahi dan dipaksakan untuk dimakan. Mami Lia tersentak. Wajahnya kembali merah padam. Kali ini campuran kemarahan dan rasa malu yang akut. Itu salah paham. Protesnya. Suaranya masih tinggi namun sudah kehilangan kendali. Itu hanya sebuah pelajaran. Nada kan dari keluarga sederhana. Kami cuma ingin mengajarkan untuk tidak memilih-milih makanan. Untuk menghargai. Di keluarga kami. Di keluarga manapun. Papa memotong dengan suara yang tiba-tiba meninggi, menggema di langit-langit tinggi, membuat Maya dan Tari di tangga tersentak ketakutan. Tidak ada pelajaran yang melibatkan memaksa seseorang untuk memakan sisa ludah orang lain. Itu bukan pendidikan. Itu penghinaan. Itu kekerasan psikologis. Setiap kata diucapkan dengan tekanan yang membuat ruangan terasa semakin kecil. Papa tidak berteriak, tetapi volumenya dan intensitasnya menggetarkan kaca jendela. Dia mengambil langkah lagi, mendekati meja makan di ruang tengah yang masih berantakan. Matanya menangkap piring-piring kotor, sisa makanan, dan, sepertinya dia memiliki radar untuk hal-hal seperti ini, dia langsung melihat tempat sampah dapur yang terlihat dari pintu terbuka, di mana gumpalan ayam berludah yang kubuang tadi masih tergeletak di atas tumpukan sampah lainnya. Dia menunjuk ke arah tempat sampah itu. Itu yang Anda sebut, makanan untuk diajarkan? Tanyanya, suara kembali datar namun lebih berbahaya. Limbah biologis bekas mulut Anda. Mami Lia gemetar. Itu, ayamnya masih enak. Saya cuma keluarin karena ada tulang. Jangan berbohong pada saya, hardik Papa. Dan kali ini benar-benar sebuah hardikan yang membuat semua orang melompat. Bahkan Danang, yang selama ini diam membeku, terkejut. Saya sudah bertahun-tahun membaca orang. Ibu, saya tahu ketika seseorang mencoba memutarbalikkan fakta. Anda melakukannya dengan sengaja. Di depan seluruh keluarga Anda. Untuk mempermalukan dan menegasikan dominasi Anda atas anak saya. Dia berbalik ke Bapak Hadi. Dan Anda, sebagai kepala keluarga, Anda membiarkan ini terjadi. Anda bahkan mendukungnya. Itu membuat Anda sama bersalahnya. Bapak Hadi berkeringat dingin. Jenderal, ini masalah keluarga. Kami bisa selesaikan dengan baik-baik. Ini bukan masalah keluarga biasa. Papa membentak. Ini adalah tindakan yang, dalam lingkungan tertentu, bisa dikategorikan sebagai penganiayaan psikis ringan. Apakah Anda ingin saya memperlakukan ini sebagai masalah hukum? Saya bisa membuat satu telepon. Dan besok ada investigasi resmi mengenai apa yang terjadi di rumah. Terhormat, Anda ini. Reputasi Anda, bisnis Anda, semua bisa ikut diperiksa. Ancaman itu menggantung di udara, jelas dan mengerikan. Bapak Hadi yang selama ini selalu cool, kini wajahnya seperti orang yang terkena serangan jantung ringan. Bisnisnya yang sedang goyah tidak akan sanggup menahan skandal seperti itu. Tidak,
Tidak perlu sampai sana, Pak Jenderal, rinti Bapak Hadi, bahunya melorot. Kami minta maaf. Bukan pada saya. Papa menunjuk ke arahku. Pada Nada. Dan bukan sekadar ucapan. Saya ingin permintaan maaf yang jelas, di depan semua orang yang hadir di ruangan ini malam ini, untuk semua penghinaan, pelecehan, dan perlakuan tidak pantas yang telah kalian lakukan padanya. Mami Lia terlihat seperti akan pingsan. Meminta maaf padaku, di depan anak-anak dan menantunya sendiri, di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan seorang jenderal, itu adalah kekalahan total. Itu adalah penghancuran mutlak atas otoritas dan gengsinya. Aku tidak akan. Dia mulai, masih mencoba menyelamatkan muka. Pilihan Anda sederhana. Papa memotong, tak memberi celah. Pertama, Anda berdua meminta maaf dengan layak kepada Nada sekarang. Dan kita bicarakan konsekuensi serta jaminan bahwa ini tidak akan terulang. Kedua, saya angkat telepon ini. Dia mengeluarkan ponsel dinasnya yang berwarna hitam polos. Dan kita lanjutkan percakapan ini dengan didampingi penasihat hukum dan mungkin juga rekan-rekan saya di kepolisian. Pilih. Tekanan itu tak tertahankan. Semua orang menahan napas. Randy dan Aryo saling pandang, ketakutan terpancar di wajah mereka. Skandal seperti itu akan menghancurkan reputasi bisnis mereka juga. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya melotak. Danang akhirnya bergerak. Dia melangkah mendekati orang tuanya, wajahnya penuh dengan konflik yang menyakitkan. Ibu, Bapak, lakukan saja. Ini sudah keterlaluan. Nada tidak layak diperlakukan seperti ini. Itu adalah pukulan terakhir bagi Mami Lia. Ditinggal oleh anak kesayangannya di saat seperti ini. Dia melihat Bapak Hadi, yang dengan wajah pasrah, mengangguk pelan. Dengan langkah gontai, seperti orang yang menuju tiang gantungan, Mami Lia berjalan beberapa langkah ke arahku. Dia tidak bisa menatap mataku. Dia menatap lantai. Nada. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Saya, minta maaf. Kata-kata itu seperti kaca yang diinjak, keluar dengan susah payah. Tidak cukup, gumam Papa, tanpa ampun. Jelas. Untuk apa Anda minta maaf? Dan gunakan suara yang didengar semua orang. Mami Lia menggigit bibirnya sampai putih. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang hancur. Saya meminta maaf karena telah memaksamu makan makanan yang sudah dikunyah dan dikeluarkan oleh saya. Itu tindakan yang tidak pantas. Setiap kata adalah siksaan baginya. Bapak Hadi, dengan bahu yang tertunduk, menambahkan. Dan saya minta maaf telah membiarkan dan mendukung hal itu terjadi. Saya sebagai kepala keluarga seharusnya melindungi, bukan? Dia tak bisa melanjutkan. Papa memandangku. Nada, apakah kamu menerima permintaan maaf ini? Semua mata kini tertuju padaku. Ada harapan di mata Danang. Ada kepasrahan di mata Bapak Hadi. Dan ada kebencian yang tertahan di balik air mata Mami Lia. Aku menarik napas. Aku mendengar permintaan maaf mereka. Papa. Aku tidak mengatakan, menerima. Aku hanya mendengar. Itu saja sudah membuat Mami Lia mengangkat kepalanya. Matanya menyala kembali karena amarah. Tapi aku lanjutkan. Tapi maaf bukanlah akhir. Aku butuh jaminan. Aku tidak akan lagi dihina, direndahkan, atau diperlakukan dengan tidak manusiawi di rumah ini, atau dimanapun. Dan aku dan Danang berhak menentukan batas interaksi kami dengan keluarga ini. Papa mengangguk. Setuju. Dia menoleh ke Mami Lia dan Bapak Hadi. Kalian dengar? Itu syarat dari anak saya. Dan dari saya, ada satu syarat lagi. Dia jeda, memastikan perhatian penuh. Besok siang, saya akan kembali. Dengan Danang. Dan kita akan duduk bersama, seperti orang dewasa, dan membicarakan masa depan hubungan keluarga ini. Dengan aturan yang jelas. Jika ada satu saja dari kalian yang absen, atau tidak kooperatif, anggap saja opsi kedua tadi yang saya ambil. Apakah jelas? Bapak Hadi mengangguk cepat, seperti prajurit yang mendapat perintah. Jelas, Pak Jenderal. Mami Lia hanya mengangguk, hampir tak terlihat, wajahnya tertutup tangan.
Bagus, kata Papa. Dia kemudian menoleh padaku, suaranya berubah, menjadi lebih lembut, namun masih tegas. Nada, kita pergi. Dia mengulurkan tangannya. Aku menggenggamnya. Tangannya yang besar dan hangat itu menutupi tanganku yang dingin, memberikan kekuatan yang langsung mengalir ke seluruh tubuhku. Dengan langkah yang masih sama tegasnya, dia menuntunku keluar dari ruang tamu itu, meninggalkan kehancuran reputasi dan keangkuhan Mami Lia dan Bapak Hadi. Kami melewati pintu yang masih terbuka lebar, menuju jeep yang setia menunggu. Sebelum kami masuk, Papa berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Danang berdiri di ambang pintu, wajahnya campur aduk, rasa bersalah, kagum, cinta, dan kelegaan. Danang, panggil Papa. Besok, siang. Jangan terlambat. Danang mengangguk. Mantap, saya akan ada di sana, Pak. Papa mengangguk balik, lalu membukakan pintu jeep untukku. Saat mesin dinyalakan dan kami mulai melaju meninggalkan rumah itu, aku melihat ke kaca spion. Mami Lia akhirnya keluar, berdiri di pintu, tubuhnya gemetar dan terlihat 10 tahun lebih tua. Dia menatap mobil kami pergi dengan pandangan kosong, hancur. Di dalam jeep, Papa baru menarik napas panjang. Kamu kuat, nak, katanya. Suaranya kembali seperti Papa yang kukenal. Tapi besok, bagian yang lebih sulit baru dimulai. Mereka akan mencoba membalas. Dan kita harus siap. Aku memandangnya. Rasa syukur dan cinta membanjiriku. Aku siap, Papa. Asal Papa di sampingku. Dia tersenyum kecil, senyum yang hanya muncul di sudut matanya. Selamanya, nak, selamanya. Jeep kami melaju memasuki malam, meninggalkan rumah dendam dan arogansi itu di belakang. Pertempuran babak pertama dimenangkan. Tapi seperti yang dikatakan Papa, perang belum berakhir. Besok, pertempuran berikutnya akan menentukan segalanya. Hari setelah pertempuran di ruang tamu, suasana di apartemen kami berbeda. Cahaya pagi yang biasanya terasa hangat, kini memancarkan keheningan yang waspada. Danang sudah berangkat lebih awal, wajahnya masih dibayangi konflik batin, tapi janjinya untuk hadir dalam pertemuan siang dengan Papa tergantung di udara, kuat dan tegas. Aku sendiri tidak bisa diam. Energi dari malam sebelumnya masih mengalir deras di pembuluh darahku, bercampur dengan sisa-sisa adrenalin dan sebuah kelegaan yang getir. Kemenangan kecil itu manis, tapi aku tahu ini baru awal. Mami Lia bukan tipe yang akan menerima kekalahan begitu saja. Aku butuh sesuatu yang lebih dari sekadar permintaan maaf yang dipaksakan. Tepat pukul 9, bel pintu apartemen berbunyi. Di balik pintu berdiri seorang wanita dengan penampilan yang tak mungkin dilupakan. Rambut pendek perak yang disisir rapi, setelan pantsuit warna navy yang sangat modis, kacamata dengan lensa tipis berbingkai emas, dan senyuman yang begitu tajam hingga bisa memotong ego siapapun. Tante Riri, adik perempuan Papa. Nada, sayang, sapanya, merengkuhku dalam pelukan yang cepat namun erat, wanginya campuran parfum mahal dan kertas bisnis. Dia melepaskanku, memegangi bahuku, matanya yang mirip Papa itu memindai wajahku. Papa cerita, kamu baik-baik saja. Aku mengangguk, tiba-tiba merasa seperti anak kecil lagi. Aku baik, Tante. Masih, bergetar sedikit. Wajar, ucapnya, melenggang masuk dan langsung menempatkan tas tangan desainer langka di atas meja makan kami. Matanya mengamati apartemen dengan cepat, profesional. Tempat yang nyaman. Tapi kita tidak akan lama di sini. Pakailah sesuatu yang... biar Tante yang pilih. Dia langsung membuka lemari pakaianku, mengesampingkan gaun-gaun pastel favoritku, dan mengeluarkan sebuah dress shirt sederhana berwarna hitam, potongan klasik, bahan bagus, yang pernah dia berikan sebagai hadiah pernikahan. Ini, simpel, elegan, tidak berusaha keras. Sepatu hak sedang, tas kulit hitam kecil. Kamu akan jadi gambaran kesempurnaan yang tenang. Sekarang, duduk. Kita ada janji. Janji? Dengan siapa? Tante Riri tersenyum. Senyum yang penuh dengan rencana. Ada acara amal luncheon di Hotel Grand Melia. Untuk Yayasan Kanker Anak. Everyone who is Anyone di kota ini akan hadir. Dan kebetulan,
Dari percakapan singkatku dengan beberapa kenalan, Ibu Lia dan beberapa koleganya juga akan hadir. Jantungku berdetak kencang. Tante, aku tidak ingin konfrontasi lagi. Ini bukan konfrontasi, sayang, dia menyela, menyeruput kopi yang kubuat untuknya. Ini adalah information dissemination. Seni perang paling halus. Kita tidak akan berdebat. Kita hanya akan bercakap-cakap. Biar gosip yang bekerja untuk kita. 2 jam kemudian, aku berdiri di ballroom hotel yang megah, merasa seperti ikan yang salah kolam. Tante Riri, bagaimanapun, adalah bintang yang bersinar alami di galaksi ini. Dia disambut dengan ciuman pipi dan jabat tangan hangat oleh pengusaha, sosialita, bahkan beberapa pejabat. Aku diperkenalkan sebagai keponakanku, Nada, istri dari Danang Wijaya. Oh, kalian tahu keluarga Hadi kan? Dengan setiap pengenalan, matanya yang tajam menyampaikan pesan tersembunyi. Acara berjalan dengan santapan mewah dan presentasi yayasan. Aku duduk di sebelah Tante Riri, di meja yang cukup dekat dengan tempat Mami Lia duduk bersama sekelompok wanita yang sama-sama berperhiasan mencolok. Aku bisa merasakan tatapan panasnya menembus punggungku, tapi aku tak menoleh. Kesempatan datang saat sesi networking usai makan. Orang-orang berpencar, menikmati kopi dan dessert. Tante Riri dengan lembut menuntunku ke sebuah kelompok kecil yang sedang berbincang. Di antaranya ada Ibu Anya, istri dari salah satu mitra bisnis terbesar Bapak Hadi, dan Ibu Ratu, seorang sosialita yang terkenal tajam lidah dan memiliki jaringan luas. Anya, Ratu, lama tidak bertemu, sapa Tante Riri dengan ramah. Ini keponakanku, Nada. Setelah salam, Tante Riri dengan santai memasukkan pancingnya. Kami baru saja melewati akhir pekan yang cukup dramatis, ujarnya dengan suara rendah yang penuh arti. Keluarga Nada yang baru, keluarga Hadi, tahu kan? Sedikit masalah adat istiadat yang unik. Ibu Anya langsung tertarik. Oh, unik bagaimana? Tante Riri berpura-pura ragu, melirikku seolah meminta izin. Aku menunduk, berpura-pura malu, yang justru membuat mereka semakin penasaran. Yah, menurut Nada, mereka punya cara yang tradisional sekali untuk mengajari menantu baru tentang kesederhanaan. Tante Riri berbisik, tetapi cukup keras untuk didengar. Seperti memaksa untuk menghabiskan makanan yang sudah dicicipi oleh anggota keluarga lainnya. Bahkan yang sudah dikunyah dan dikeluarkan. Sebut saja, sharing yang terlalu intim. Ibu Ratu menyentakkan kepalanya ke belakang, wajahnya berkerut dalam ekspresi jijik yang nyata. Apa? Maksudmu mereka memaksa Nada makan sisa ludah mereka? Itu biadab. Ibu Anya memandangku dengan pandangan baru, penuh simpati dan keterkejutan. Nada, kamu serius? Itu mengerikan. Dan Lia, dia yang melakukan itu. Aku mengangguk perlahan, memainkan peran dengan sempurna. Dia bilang itu ajaran untuk tidak mubazir, Bu. Ajaran? Sergah Ibu Ratu. Suaranya kini lebih keras, menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Itu bukan ajaran, itu siksaan. Dan Hadi? Dia di mana? Dia menyetujui, bisikku. Kedua wanita itu saling pandang. Gosip yang sempurna, kejam, menjijikkan, dan melibatkan keluarga, terpandang. Aku bisa melihat pesan itu diproses di otak mereka. Kalau mereka bisa berbuat sekejam itu pada menantu sendiri, apalagi pada mitra bisnis. Tante Riri menambahkan bumbu terakhir. Yang memilukan, Nada ini anak tunggal Jenderal Arga. Paman saya. Kamu tahu, orang militer itu polos-polos saja, mengajarkan anaknya untuk hormat. Tapi mungkin ada yang menganggap kepolosannya sebagai kelemahan. Menyebut nama dan pangkat papa adalah master stroke. Itu bukan hanya tentang kekejaman, tapi juga tentang kesalahan perhitungan yang fatal. Ibu Anya, yang suaminya adalah rekanan penting Bapak Hadi dalam proyek properti besar, tiba-tiba terlihat sangat serius. Jenderal Arga? Yang di Kostrad itu? Tante Riri mengangguk halus. Satu-satunya. Perbincangan beralih topik, tapi kerusakan sudah terjadi. Aku melihat Ibu Anya segera berbisik pada suaminya yang baru saja mendekat. Wajah pria itu berubah masam. Di seberang ruangan, Mami Lia tampak gelisah,
mencoba membaca gerak-gerik kami, tapi dia terjebak dalam lingkaran percakapannya sendiri. Karma mulai bekerja dengan kecepatan yang mengejutkan. Keesokan harinya, Danang pulang dengan berita pertama. Proyek joint venture Bapak dengan kelompok Pak Anya ditunda tiba-tiba. Alasannya klise, review ulang kontrak, tapi dari sumberku, kata, integrity issue, dan unprofessional conduct in family matters mulai beredar di kalangan mereka. Beberapa hari kemudian, giliran Randy, kakak Danang, yang menelepon dengan suara panik. Dan, apa yang terjadi? Klien lama Bapak untuk ekspor tekstil tiba-tiba pindah ke kompetitor. Mereka bilang dapat informasi yang meragukan tentang praktik bisnis keluarga kita. Bisnis keluarga Hadi yang selama ini dibangun di atas fondasi gengsi dan koneksi permukaan, mulai menunjukkan retaknya. Reputasi adalah segalanya di dunia mereka, dan sekarang reputasi itu ternoda oleh kabar buruk yang menyebar seperti virus. Keluarga Hadi tidak hanya arogan, tapi juga kejam dan tidak berperi kemanusiaan terhadap keluarga sendiri. Dan mereka bodoh, karena menghina anak seorang jenderal. Mami Lia dan Bapak Hadi pasti kebakaran jenggot. Mereka berusaha memadamkan api dengan menyangkal, tapi gosip yang sudah terlanjur juici lebih menarik daripada penyangkalan. Undangan untuk acara-acara eksklusif mulai berkurang. Telepon dari mitra bisnis tidak seramai dulu. Suatu sore, sekitar seminggu setelah acara amal, aku menerima telepon tak terduga dari Maya, istri Randy. Nada, halo, bisa ketemu sebentar? Untuk kopi. Suaranya terdengar berbeda, tidak lagi dingin dan jauh, tapi penasaran, bahkan sedikit malu. Kami bertemu di kafe yang tidak terlalu mentereng. Maya terlihat lebih sederhana tanpa perhiasan berlebihan. Aku minta maaf, katanya langsung, setelah pesanan kami datang. Selama ini, aku ikut-ikutan menjaga jarak. Tapi apa yang ibu mertua lakukan padamu? Itu salah. Aku mendengar dari Randy tentang bisnis yang mulai goyah karena gosip itu. Dan, itu membuatku berpikir. Dia menghela napas. Aku juga dari keluarga yang disejajarkan dengan mereka. Tapi aku melihat bagaimana mereka memperlakukanmu. Dan aku tidak mau menjadi bagian dari itu lagi. Aku dan Randy sedang mempertimbangkan untuk memisahkan kantor cabang kami dari kantor pusat Bapak. Mungkin ini kesempatan. Ini adalah efek domino yang tidak kuduga. Karma tidak hanya menghantam bisnis utama, tetapi juga mulai memecah belah persatuan keluarga mereka dari dalam. Saat aku menceritakan ini pada Tante Riri di telepon malam itu, dia hanya tertawa kecil. Tepat seperti yang direncanakan. Ketika fondasinya rapuh, bangunannya akan retak dengan sendirinya. Sekarang, kita tunggu gempa susulannya. Dan gempa susulan itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Dari obrolan dengan Danang yang mulai mendapatkan kepercayaan diri dan informasi lebih banyak dari lingkaran bisnisnya, terungkaplah bahwa salah satu saingan terberat Bapak Hadi dalam tender pelabuhan, tiba-tiba mendapatkan informasi internal yang sangat merugikan keluarga Hadi, informasi tentang utang terselubung dan pembukuan yang kreatif. Informasi yang seolah-olah bocor begitu saja ke telinga yang tepat. Tender itu gagal. Hutang yang selama ini ditutup-tutupi mulai mendapat tekanan dari kreditur. Mami Lia dan Bapak Hadi terjepit. Karma tidak datang sebagai bencana tunggal yang dramatis, tapi sebagai serangkaian kebocoran kecil yang perlahan membuat kapal megah mereka mengambil air dari segala sisi. Dan mereka tahu, atau setidaknya curiga, dari mana semua ini bermula. Dari perempuan, polos, yang mereka remehkan, yang ternyata memiliki jaringan dan strategi di balik layar yang jauh lebih canggih daripada sekadar teriakan dan amarah. Mereka mencoba menghubungi Danang, mungkin untuk mendamaikan atau menyalahkanku, tapi Danang kini sudah memiliki pandangan yang jelas. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Nada, katanya padaku suatu malam, memelukku erat. Aku hanya menyesal tidak membelamu lebih cepat dan lebih tegas. Karma awal telah berjalan. Bisnis terguncang. Reputasi hancur, dan persatuan keluarga mulai retak. Tapi seperti kata Tante Riri, ini baru permulaan. Masih ada lebih banyak kartu domino yang akan jatuh, dan kali ini, mungkin bukan dari tangan kami, tetapi dari tangan mereka sendiri. Keserakahan dan arogansi mereka, yang selama ini tertutup gemerlap,
akan menjadi bumerang yang menghancurkan mereka dari dalam. Dan kami hanya perlu menonton, dan memastikan kami tidak ikut tertimpa reruntuhannya. Diam yang menggantung di apartemen kami setelah kedatangan Papa bukanlah diam yang kosong. Itu adalah diam yang berdenyut, penuh dengan pikiran yang berputar kencang dan keputusan yang matang dalam kesunyian. Danang, yang biasanya riang dan percaya diri, menjadi lebih banyak diam. Tatapannya seringkali menerawang ke jendela, seolah memandangi cakrawala di balik gedung-gedung tinggi. Aku memberinya ruang. Aku tahu pertempuran di dalam dirinya lebih sengit daripada yang terjadi di ruang tamu mertuaku. Dia sedang berperang melawan ikatan darah seumur hidup, melawan dogma, keluarga adalah segalanya, yang ditanamkan sejak kecil, melawan rasa bersalah karena dianggap mengkhianati orang tuanya demi istrinya. Suatu malam, sekitar 3 hari setelah insiden itu, aku terbangun karena merasa tempat tidur di sampingku kosong. Aku menemukannya di balkon kecil, hanya diterangi cahaya kota, memegang segelas air. Punggungnya yang biasanya tegak, terlihat sedikit membungkuk. "Mas?" panggilku pelan. Dia menoleh, dan di matanya yang reflektif di bawah cahaya bulan buatan, aku melihat sebuah penyesalan yang dalam, tapi juga sebuah tekad yang baru. "Aku gagal, Nada," bisiknya, suaranya serak. "Aku gagal melindungimu. Aku membiarkan mereka menyakitimu, berulang kali." "Itu bukan salahmu," kataku, merangkulnya dari belakang, menempelkan pipiku di punggungnya yang hangat. "Kamu selalu membelaku. Tapi mereka, ibumu." "Ibu." Dia menghela napas panjang, seolah kata itu saja sudah berat. "Selama ini, aku pikir sikapnya padamu cuma masalah penyesuaian. Ego kecil seorang ibu yang merasa anaknya direbut. Tapi malam itu, melihat dia dengan sengaja meludahi makanan dan memaksanya padamu, seperti ada selubung yang terlepas dari mataku. Itu bukan cuma ego. Itu kebencian. Itu keinginan untuk menghancurkan. Dan Bapak, dia membiarkan. Mereka berdua." Dia memutar badan, menghadapku, menggenggam kedua tanganku. "Aku mencintai mereka, Nada. Tapi aku mencintaimu lebih. Dan aku tidak akan membiarkan mereka, atau siapapun, menyakitimu lagi. Tapi membela saja tidak cukup. Aku harus memastikan kita benar-benar bebas dari cengkeraman mereka." Mata yang biasanya teduh itu kini berbinar dengan cahaya baru. Cahaya seorang pejuang yang telah menemukan musuhnya dengan jelas. "Mulai besok," katanya, suaranya kini tegas dan berencana, "aku akan melakukan sesuatu. Dan mungkin akan butuh bantuan dari keluargamu." Pemberontakan Danang dimulai dengan hal yang paling sensitif. Uang. Selama ini, meskipun Danang menjalankan divisi pemasaran dan pengembangan baru yang cukup sukses, semua keuangan masih terpusat di bawah bendera PT Hadi Group milik ayahnya. Semua keuntungan masuk, semua pengeluaran diawasi, dan Danang menerima gaji serta bonus yang besar, tapi tanpa kendali penuh. Itu adalah cara Bapak Hadi mengendalikan semua anaknya. Keesokan harinya, Danang menemui pengacara keluarganya sendiri, seorang pria tua yang sudah melayani keluarga Hadi selama puluhan tahun. Tapi kali ini, Danang tidak datang sebagai anak Bapak Hadi. Dia datang sebagai klien yang membawa konsultan baru, seorang pengacara spesialis korporat dan kontrak yang direkomendasikan oleh Tante Riri. Semua kontrak kerjasamaku dengan klien-klien utama, yang aku bawa sendiri, akan kami tinjau ulang, jelas Danang pada pengacara keluarganya yang terkejut. Klausul tentang kepemilikan intelektual, komisi, dan hak untuk membuka kantor cabang mandiri. Aku ingin semua dipisahkan dengan jelas dari aset PT Hadi Group. Bapak Hadi tentu saja marah besar saat tahu. Telepon berdering tak henti. "Apa maksudmu, Danang? Mau memecah keluarga? Semua yang kau punya adalah berkat perusahaan ini." "Yang kupunyai, Bapak, adalah hasil kerjaku sendiri," bantah Danang dengan tenang. "Untuk pertama kalinya menentang ayahnya dalam hal bisnis. Dan aku ingin melindunginya. Untuk masa depanku. Untuk keluargaku." Itu adalah pemberontakan terbuka pertama di ranah bisnis. Tapi Danang tidak berhenti di situ. Dengan jaringan yang diberikan Tante Riri, yang ternyata sangat luas di kalangan pengusaha muda progresif dan investor, Danang mulai mengadakan pertemuan-pertemuan diam-diam. Makan siang di hotel yang berbeda,
kopi di coworking space yang tidak dikenal. Dia bertemu dengan calon investor yang tertarik dengan ide-ide segarnya, yang selama ini sering ditolak Bapak Hadi karena dianggap terlalu riskan atau tidak sesuai dengan cara kami. Aku menemukan draft proposal bisnis di laptopnya, Dwija Digital, a new venture for innovative marketing solutions. Nama, Dwija, berasal dari namanya, Danang Wijaya. Itu akan menjadi perusahaannya sendiri, sepenuhnya. Sumber dana awalnya dari mana? Tanyaku suatu malam, melihatnya menghitung angka-angka di spreadsheet. Dia tersenyum, senyum licik kecil yang jarang kulihat. Dari bonus dan komisi yang selama ini kukumpulkan dan kuinvestasikan secara diam-diam di reksadana dan saham. Ibu dan bapak pikir aku hanya hobi main saham. Mereka tidak tahu jumlahnya. Cukup untuk modal awal. Dan ada 2 investor angel yang sudah berkomitmen, berkat perkenalan Tante Riri. Pemberontakan finansial ini berjalan seiring dengan karma yang sedang menghantam PT Hadi Group. Saat perusahaan induk mulai goyah karena gosip dan kehilangan proyek, justru divisi Dananglah yang masih menunjukkan performa bagus karena klien-kliennya adalah hasil jerih payahnya sendiri dan tidak terlalu terpengaruh oleh reputasi keluarga. Suatu hari, Danang pulang dengan wajah berseri-seri, membawa sebotol champagne. "Apa kabar baiknya?" tanyaku. "Kontrak dengan klien terbesarku, perusahaan e-commerce itu, baru saja diperpanjang 5 tahun, katanya, memelukku dan berputar-putar. "Dan tebak apa? Aku nego agar kontraknya langsung dengan Dwija Digital yang baru nanti, bukan lagi dengan PT Hadi Group." Mereka setuju. Mereka lebih percaya padaku secara personal daripada pada brand keluarganya. Itu adalah pukulan telak, dan Bapak Hadi mengetahuinya. Amarahnya meledak. Dia mengancam akan memecat Danang, mengusirnya dari perusahaan keluarga. Jawaban Danang tenang saja. "Silakan, Bapak. Toh semua staf di divisiku akan ikut aku. Mereka loyal padaku, bukan pada Hadi Group." Ancaman itu justru menjadi bumerang. Kepergian Danang beserta tim andalannya akan menjadi pukulan fatal bagi perusahaan yang sedang terpuruk. Pemberontakan Danang juga bersifat emosional. Dia secara drastis mengurangi komunikasi dengan orang tuanya. Telepon tidak diangkat. Pesan dibalas singkat dan dingin. Kunjungan mingguan dihentikan total. Saat Mami Lia mencoba menyerang, melalui pesan panjang berisi tuduhan bahwa aku yang memisahkan dia dari anaknya, Danang membalas dengan kalimat yang akan selalu kuingat. "Ibu, yang memisahkan aku dari ibu adalah tindakan ibu sendiri yang keji terhadap istri yang kucintai. Cinta itu tidak memaksa orang lain makan ludah kita. Cinta itu menghormati. Sampai ibu dan bapak benar-benar menyadari dan bertobat, jarak ini perlu ada untuk melindungi keluargaku." Itu adalah pisau yang tajam dan tepat sasaran. Aku tahu karena Mami Lia tiba-tiba mengirimiku pesan penuh amarah, menyalahkanku telah mencuci otak Danang. Tapi kekuatan terbesar dari pemberontakan diam-diam Danang ini adalah kemandirian. Setiap hari, dia membangun sesuatu yang benar-benar milik kami, yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Setiap keputusan bisnisnya sekarang dibuat bersama denganku, di apartemen kami, bukan di bawah tekanan orang tuanya di meja rapat keluarga. Suatu sore, dia membawaku melihat sebuah ruang kantor kecil tapi modern di kawasan bisnis baru. "Ini nanti kantor Dwija Digital," katanya bangga. "Masih sewa, tapi suatu hari nanti akan jadi milik kita." Dia menunjuk sebuah ruangan dengan jendela besar. "Dan itu akan jadi kantormu, Direktur Komunikasi. Aku butuh keahlianmu yang selama ini diremehkan mereka." Air mataku hampir menetes. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Danang tidak hanya memberontak untuk membelaku. Dia memberontak untuk kami. Untuk masa depan yang kami bangun sendiri, dengan nilai-nilai kami sendiri, jauh dari racun arogansi dan kekejaman. Malam itu, sambil berbaring di tempat tidur, dia berbisik, "Aku dulu mencintaimu karena kebaikanmu, ketulusanmu. Tapi sekarang, aku juga kagum pada kekuatanmu. Kamu tidak menghancurkan mereka dengan amarah. Kamu dan keluargamu memberiku alat, strategi, dan keberanian untuk membebaskan diri kita." Pemberontakan diam-diam Danang adalah karma terbesar bagi Mami Lia dan Bapak Hadi.
Mereka bisa menghadapi musuh bisnis. Mereka bisa mencoba membungkam gosip. Tapi mereka tidak bisa memaksa cinta dan kesetiaan anak mereka. Danang, anak emas mereka, penerus yang diharapkan, justru membangun bentengnya sendiri dan menarik jembatan penghubung. Dan dalam diamnya pemberontakan itu, ada sebuah pesan yang jelas. Kalian bisa menghancurkan harga diriku, tapi kalian tidak bisa mengontrol hidupku. Dan sekarang, aku memilih untuk menjauhkan hidupku dari kehancuran yang kalian ciptakan. Pesannya sampai. Dan itu menyakitkan mereka lebih dari apapun. Karena ketika uang dan gengsi mulai goyah, yang tersisa hanyalah hubungan yang telah mereka rusak dengan tangan mereka sendiri. Danang mungkin tidak mengucapkan kata-kata penghancur yang keras. Tapi tindakannya, yang mandiri, tegas, dan penuh cinta padaku, adalah senjata pamungkas yang perlahan-lahan mengikis sisa-sisa pengaruh mereka atas hidup kami. Dampak dari badai yang kami lepaskan, gosip Tante Riri, pemberontakan diam-diam Danang, dan tentu saja, ancaman implisit dari sosok Papa, mulai terasa seperti penjepit raksasa yang perlahan namun pasti mengerat. Tete. Hadi Group yang dulu tampak seperti kapal pesiar megah, kini terombang-ambing di lautan yang berubah tak bersahabat, dengan kebocoran di banyak sisi. Suatu pagi, sekitar 3 minggu setelah insiden ayam berludah, telepon rumah di apartemen kami berdering. Sudah lama tidak terdengar, karena kami lebih mengandalkan ponsel. Aku yang mengangkat. Halo. Nada. Suara di seberang sana adalah suara Bapak Hadi. Tapi bukan suara Bapak Hadi yang biasanya penuh wibawa dan sedikit menggertak. Suara ini parau, lelah, dan, yang paling mengejutkan, terdengar memohon. Bapak Hadi, ada perlu apa? Bisa aku bicara dengan Danang? Aku menutup mikrofone dengan tangan. Dan, telepon. Bapakmu. Danang yang sedang bersiap di dekat cermin mengerutkan kening. Dia mengambil ponselnya, memeriksa, lalu menggeleng. Dia nelpon ke telepon rumah. Karena aku blok nomornya. Dia berjalan ke arahku, mengambil receiver dariku. Ya, Bapak. Aku bisa mendengar suara Bapak Hadi yang pecah dari receiver meski tidak pakai speaker. Danang, kita perlu bicara. Bisnis sedang tidak baik-baik saja. Proyek pelabuhan gagal total. Bank mulai menagih cicilan yang selama ini kita tunda. Dan, beberapa supplier utama mogok kirim karena dengar kabar buruk tentang kita. Aku tahu, Bapak, jawab Danang, datar. Itu konsekuensi. Jangan bicara seperti orang luar, Danang. Ini perusahaan keluarga. Ini warisan untuk kalian. Suara Bapak Hadi mulai meninggi, tapi cepat dikendalikan. Kamu masih punya hubungan baik dengan klien-klienmu di divisimu. Bisakah kamu berbicara dengan mereka? Mungkin mereka bisa membantu memberikan proyek cadangan, atau setidaknya jaminan. Itu adalah permintaan tolong. Permintaan tolong dari seorang ayah yang dulu sangat bangga, kepada anak yang sedang dia usir secara tidak langsung. Klien-klienku loyal pada saya, Bapak, bukan pada Hadi Group, jawab Danang, tetap tenang. Dan kontrak mereka sudah atau akan segera dialihkan ke perusahaan baruku. Aku tidak bisa menyalahgunakan kepercayaan mereka untuk menyelamatkan Hadi Group dari masalah yang Bapak dan Ibu ciptakan sendiri. Jadi kamu benar-benar mau memisahkan diri? Di saat seperti ini, suara Bapak Hadi terdengar pahit. Pemisahan sudah terjadi, Bapak. Bukan olehku, tapi oleh sikap kalian pada Nada. Kalian memutuskan bahwa kekejaman pada istriku lebih penting daripada hubungan dengan anakmu. Sekarang, aku hanya membuat batas itu secara resmi. Ada hening panjang. Lalu, suara Bapak Hadi yang tiba-tiba sangat tua. Apa yang harus kami lakukan, Danang? Itu adalah pengakuan kekalahan. Sebuah kepasrahan. Danang menatapku, matanya berisi konflik, tapi tekadnya tidak goyah. Pertama, kalian berdua harus meminta maaf yang tulus pada Nada, bukan yang dipaksakan. Kedua, kalian harus mengakui kesalahan kalian di depan seluruh keluarga, termasuk kakak-kakakku. Ketiga, kalian harus menerima bahwa hubungan kami dengan kalian akan berbeda. Tidak akan lagi seperti dulu. Dan terakhir, untuk bisnis,
Aku sarankan Bapak konsultasi dengan likuidator yang baik. Mungkin perlu restrukturing besar, bahkan menjual aset. Itu bukan bidangku lagi. Telepon itu berakhir dengan diam yang berat di kedua sisi. Bapak Hadi tidak berjanji apa-apa. Tapi permintaan tolongnya adalah bukti nyata. Penjepit itu bekerja. Sementara Bapak Hadi terjepit oleh masalah finansial, Mami Lia terjepit oleh masalah sosial dan emosional. Aku mengetahui ini dari beberapa sumber. Pertama, dari Siska, adik Danang, yang mulai diam-diam mengirimi aku pesan di Instagram. Mami sekarang sering nangis sendiri. Dia di-unfollow sama banyak teman-teman arisan. Undangan buat acara charity terakhir dikirim ke rumah cuma satu. Itu pun kayak asal-asalan. Kedua, dari obrolan tidak sengaja dengan salah satu tetangga mereka di kompleks yang kebetulan kutemui di salon. Wah, Ibu Lia sekarang jarang kelihatan, ya? Dulu seminggu bisa 3 kali arisan keliling kompleks. Katanya sih lagi kurang sehat. Tapi ada yang bilang, ada masalah keluarga gitu. Katanya sama menantunya. Wanita itu berkata sambil melirikku penasaran. Aku hanya tersenyum simpul. Yang ketiga, dan ini yang paling menohok, datang dari Maya, istri Randy. Kami kini mulai rutin bertemu untuk kopi. Dia seperti mencari sekutu, atau setidaknya, seseorang yang mengerti betapa beracunnya lingkungan yang dia tinggali. Ibu mertua jadi sangat paranoid. Cerita Maya suatu siang, suaranya rendah. Dia selalu menuduh pembantu mencuri perhiasannya. Padahal perhiasannya sudah banyak yang dijual diam-diam oleh bapak mertua untuk nutup hutang. Dia sering marah-marah tanpa alasan. Dan yang paling menyedihkan, dia menyalahkan kamu untuk semuanya. Nada. Di depan kami, dia bilang kamu penyihir. Kamu yang menghasut Danang. Kamu yang menyebar gosip hingga bisnis hancur. Apa Randy percaya? Tanyaku. Maya menggeleng. Randy melihat angka-angka. Dia tahu bisnisnya sudah sakit sejak lama. Hanya tertutup oleh gengsi. Tapi dia tidak berani melawan ibunya secara langsung. Kami sedang mencari rumah sendiri. Mau pindah. Meninggalkan kapal yang tenggelam. Itulah yang dilakukan orang-orang yang mulai sadar. Tekanan terbesar bagi Mami Lia tampaknya adalah isolasi sosial. Dunia yang dibangunnya selama puluhan tahun. Dunia di mana dia adalah ratu arisan, tokoh charity, ibu yang sempurna, runtuh berantakan. Dia tidak lagi dihormati, melainkan dikucilkan, dibicarakan dari belakang dengan bisikan-bisikan penuh jijik dan kasihan. Dia mencoba melakukan serangan balik. Beberapa kali, dia muncul tiba-tiba di lobi gedung apartemen kami, berusaha menemui Danang. Tapi Danang selalu punya alasan untuk tidak ada. Atau security sudah diinstruksikan untuk tidak mengizinkannya naik tanpa konfirmasi. Dia juga mengirimiku paket-paket, bukan lagi makanan mewah, tapi sekarang barang-barang religius, jimat, bahkan buku tentang eksorsis. Seolah-olah aku dirasuki roh jahat. Tapi itu semua adalah tanda kepanikan. Tindakan orang yang terjepit dan kehilangan akal. Puncaknya adalah ketika Bapak Hadi, dalam keputusasaannya, memutuskan untuk menjual salah satu aset mereka yang paling berharga, villa di puncak yang selalu jadi kebanggaan Mami Lia, tempat dia mengadakan pesta tahunan. Penjualan itu harus dilakukan cepat dan dengan harga di bawah pasaran untuk mendapatkan cash. Mami Lia, yang selama ini mungkin masih bisa menyangkal beratnya masalah, akhirnya menghadapi kenyataan pahit saat ada calon pembeli datang melihat villa itu dan dia tidak diizinkan Bapak Hadi untuk ikut, karena takut dia akan merusak penjualan dengan sikapnya. Dia seperti orang gila di rumah, cerita Danang yang mendapat kabar dari Siska. Nerobek-nerobek bantal, melempar guci. Bilang bapak sudah tidak mencintainya lagi, bilang semua orang mengkhianatinya. Siska sampai takut dan menginap di rumah teman. Itulah gambaran mereka yang terjepit. Bapak Hadi terpuruk dalam kecemasan finansial dan rasa malu, sementara Mami Lia hancur oleh kehilangan status sosial dan kendali atas keluarganya. Penjepit yang mengerat mereka berasal dari luar, bisnis, gosip, dan dari dalam, pemberontakan Danang, rencana kabur Randy Maya. Dan di tengah semua kekacauan itu, ada satu hal yang mereka tidak bisa lakukan lagi, menyentuhku. Aku dan Danang, dalam apartemen kami yang sederhana, dalam bisnis baru yang sedang dirintis, justru merasa semakin kuat dan aman.
Kami adalah penonton dari kejauhan atas kehancuran yang mereka undang sendiri. Suatu malam, Danang memelukku erat. Aku merasa bersalah melihat mereka seperti itu, bisiknya di rambutku. Aku juga. Aku membenamkan wajah di dadanya. Tapi ini konsekuensi, Mas. Bukan kita yang meludahi makanan. Bukan kita yang menyebar kebencian. Aku tahu. Tapi tetap saja, mereka orang tuaku. Dan mereka masih bisa memilih, kataku, mendongak. Mereka bisa memilih untuk berubah, untuk benar-benar meminta maaf, untuk membangun ulang dengan cara yang sehat. Tapi itu pilihan mereka. Bukan kewajiban kita untuk menyelamatkan mereka dari konsekuensi pilihan mereka sendiri. Danang mengangguk, pelan. Dia tahu aku benar. Penjepit itu mungkin akan mengerat lebih kuat, atau mungkin suatu saat akan melonggar jika mereka membuat pilihan yang tepat. Tapi itu di luar kendali kami sekarang. Kami hanya bisa terus membangun kehidupan kami sendiri, sambil menunggu apakah mereka akan tenggelam sepenuhnya, atau belajar berenang di tengah reruntuhan dunia lama mereka. Karma sedang bekerja, dan kerjanya hampir selesai. Tinggal menunggu babak terakhir. Apakah mereka akan terselamatkan oleh kesadaran, atau dihancurkan oleh keangkuhan mereka yang tersisa? Waktu berjalan dengan kejam bagi mereka yang berdiri di atas fondasi yang rapuh. 2 bulan setelah insiden yang mengubah segalanya, rumah megah keluarga Hadi yang dulu dipenuhi tawa, atau lebih tepatnya, sorak-sorai arogansi, kini sunyi seperti kuburan. Beberapa pelayan telah diberhentikan, taman yang selalu dipangkas rapi mulai terlihat liar di beberapa sudut, dan tirai-tirai besar seringkali tertutup rapat, menyembunyikan kekacauan di dalam. Kabar yang sampai ke kami melalui Siska dan Maya semakin suram. Penjualan villa di puncak hanya bisa menutupi sebagian kecil hutang yang mendesak. Proyek-proyek besar lainnya macet total. Supplier menagih dengan galak. Bank sudah mengirim surat peringatan resmi. Dan yang paling menghancurkan, beberapa dokumen pengadaan yang tidak biasa dari era awal PT Hadi Group mulai menarik perhatian pihak berwenang. Desas-desus tentang penyelidikan mulai beredar. Bapak Hadi, yang dulu seperti raja yang tak tersentuh, kini berusia 10 tahun lebih tua. Rambutnya memutih secara drastis, bahunya melengkung, dan matanya selalu sembab dan waspada. Dia menghabiskan hari-harinya di ruang kerjanya yang gelap, bertelepon dengan suara memohon, atau hanya menatap dinding kosong. Mami Lia, keadaannya lebih memprihatinkan. Dunia ilusinya telah runtuh sepenuhnya. Tanpa pesta, tanpa sanjungan, tanpa kendali atas anak-anak dan menantunya, dia seperti kapal tanpa nahkasa. Siska berkata ibunya sering mondar-mandir di rumah, bergumam sendiri, menyalahkan Nada, menyalahkan Danang, menyalahkan nasib buruk. Kadang dia marah-marah pada Bapak Hadi, menuduhnya lemah dan tak becus mengurus bisnis. Hubungan mereka, yang dulu adalah kemitraan arogan, sekarang retak oleh saling menyalahkan dan kepahitan. Pada suatu sore yang kelabu, ketika hujan gerimis membasahi jalanan, terdengar suara mobil berhenti di depan gerbang apartemen kami. Bukan mobil mewah, hanya taksi biasa. Dari dalamnya, keluar 2 sosok yang nyaris tak bisa kukenali. Mami Lia dan Bapak Hadi. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian desainer. Bapak Hadi memakai kemeja lengan panjang yang agak kusut, celana chino sederhana. Mami Lia memakai dress katun polos, rambutnya diikat sembarangan, tanpa riasan, tanpa perhiasan satupun. Wajah mereka pucat, lesu, dan yang paling mencolok, mata mereka penuh dengan ketakutan dan kepasrahan yang tulus. Danang, yang sedang bekerja dari rumah, terpana melihat mereka dari balkon. Aku mendekat, memegang lengannya. Biarkan mereka masuk, tanyaku. Dia mengangguk, napasnya berat. Ini harus diakhiri. Mereka berdiri di depan pintu apartemen kami seperti pengemis yang malu. Saat aku membukakan pintu, mereka bahkan tidak berani menatap mataku langsung. Bisa kami masuk? Bapak Hadi bertanya, suaranya parau. Silakan, jawabku, mempersilakan mereka duduk di sofa. Suasana canggung yang pekat menyelimuti ruangan. Mereka duduk di pinggir sofa, tubuh kaku. Danang duduk di sampingku, berhadapan dengan mereka. Untuk pertama kalinya, posisinya jelas. Dia di pihakku, berhadap-hadapan dengan orang tuanya.
Bapak Hadi yang memulai, tangannya terlipat erat di pangkuannya. Kami datang untuk mengakui sesuatu. Dan untuk meminta maaf. Yang sesungguhnya. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan sisa keberanian. Kami sudah jatuh. Benar-benar jatuh. Rumah besar itu, besok akan disita bank. Kami hanya punya waktu seminggu untuk pindah ke kontrakan kecil yang sudah kami sewa. Mami Lia menunduk, air mata mulai menetes di pipinya yang kini keriput. Tangannya gemetar memegang ujung dressnya. Semua ini adalah kesalahan kami, lanjut Bapak Hadi, suaranya pecah. Bukan salah Nada, bukan salah gosip, bukan salah bisnis yang gagal. Tapi salah kami. Kami angkuh, kami kejam. Kami mengira kekayaan dan gengsi adalah segalanya, dan kami menganggap orang lain, terutama Nada, yang tidak berasal dari dunia kami, sebagai benda yang bisa kami perlakukan semau kami. Dia menoleh ke Mami Lia, memberinya kekuatan untuk berbicara. Mami Lia mengangkat wajahnya, penuh air mata dan kehancuran. Mataku yang dulu penuh dengan kebencian dan kesombongan, kini hanya tinggal penyesalan yang dalam dan menyakitkan. Nada. Dia bersuara, nyaris tak terdengar. Saya benar-benar minta maaf. Untuk semua hal keji yang saya lakukan. Untuk makanan yang diludahi itu. Dia terisak, tak bisa melanjutkan. Itu adalah teriakan jiwa yang hancur. Bukan permintaan maaf yang dipaksakan, tapi pengakuan dari seseorang yang telah melihat bayangan dirinya yang paling buruk dan jijik. Dia menarik napas terseduh-seduh. Saya pikir dengan merendahkanmu, saya akan merasa lebih tinggi. Saya pikir dengan menyakiti, saya akan lebih kuat. Tapi ternyata, saya hanya meracuni diri sendiri, keluarga saya, segala sesuatu yang saya bangun. Saya kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan, saya kehilangan rasa hormat anak-anak saya. Dia menatap Danang, penuh dengan rasa sakit yang tak terbendung. Aku menyesal, Nak. Aku menyesal telah mendorongmu pergi. Aku menyesal telah tidak melihat betapa berharganya Nada untukmu. Bapak Hadi mengangguk, matanya juga berkaca-kaca. Kami datang bukan untuk meminta bantuan uang, Danang. Kami tahu itu tidak pantas. Kami datang untuk meminta maaf. Agar kami bisa tidur sedikit lebih tenang, meskipun kami harus kehilangan segalanya. Dan agar kalian tidak perlu membawa kebencian terhadap kami seumur hidup. Keheningan kembali menyergap. Aku melihat Danang. Air mata diam-diam mengalir di pipinya. Aku sendiri merasa dada sesak, diliputi oleh belas kasihan yang dalam, meski luka-luka itu belum sepenuhnya sembuh. Danang akhirnya berbicara, suaranya tebal oleh emosi. Aku menerima permintaan maaf kalian. Dia memegang tanganku. Tapi ini bukan berarti segalanya akan kembali seperti semula. Itu tidak mungkin. Luka terlalu dalam. Kami tidak mengharapkan itu, jawab Bapak Hadi cepat. Kami hanya berharap suatu hari nanti, mungkin bertahun-tahun lagi, kami masih bisa menjadi kakek nenek bagi anak-anak kalian, dengan cara yang benar. Bukan sebagai orang yang berkuasa, tapi sebagai orang yang belajar. Itu adalah pengakuan total. Mereka tidak hanya kehilangan harta, mereka kehilangan identitas lama mereka. Dan dalam kehilangan itu, mungkin, ada kesempatan kecil untuk membangun sesuatu yang baru, yang lebih manusiawi. Aku akhirnya berbicara. Aku juga mendengar permintaan maaf kalian. Dan aku mengampuni. Kata, mengampuni, itu terasa berat, tapi juga membebaskan. Tapi seperti kata Danang, kepercayaan butuh waktu untuk dibangun kembali. Mulai dari nol. Mereka mengangguk, penuh rasa syukur yang tak terkira. Permintaan maaf mereka tidak serta-merta menghapus rasa sakit, tapi itu membuka pintu. Pintu yang selama ini tertutup rapat oleh kebencian dan arogansi. Mereka tidak lama tinggal. Saat akan pergi, Mami Lia ragu-ragu, lalu memelukku. Pelukan itu kaku, penuh dengan rasa malu dan penyesalan, tapi tulus. Terima kasih, Nada, bisiknya. Untuk tidak membalas dengan cara yang sama kejamnya. Saat pintu tertutup, Danang memelukku erat, tubuhnya bergetar. Akhirnya, bisiknya.
Akhirnya mereka mengerti. Kami berdiri di sana, di keheningan apartemen kami, merasakan sebuah bab yang berakhir. Bab yang penuh dengan air mata, amarah, dan penghancuran diri. Mertuaku yang mengira aku polos, telah memaksa aku makan sisa ludah mereka, secara metaforis dan harfiah. Dan mereka telah membayar harga yang hampir menghancurkan segalanya. Tapi dalam reruntuhan itu, ada biji baru. Biji pengampunan, biji pembelajaran, dan biji harapan untuk sebuah hubungan yang lebih sederhana, lebih jujur, dan jauh lebih manusiawi. Karma telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Tidak dengan balas dendam spektakuler, tapi dengan membiarkan keangkuhan mereka sendiri yang menjatuhkan mereka. Dan di titik terendah itulah, mereka akhirnya menemukan sedikit cahaya kesadaran. Kehidupan kami dengan Danang akan terus berjalan. Bisnis barunya mulai berkembang. Dan kami tahu, suatu hari nanti, mungkin kami akan siap untuk mengulurkan tangan, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai keluarga yang memilih untuk memulai dari awal. Dari saling menghormati. Mereka mengira aku polos. Dan mungkin dalam kebaikan dan kesediaanku untuk memaafkan, aku masih terlihat polos di mata dunia. Tapi aku belajar bahwa menjadi polos dalam kebaikan, setelah melalui api kekejaman, bukanlah kelemahan. Itu adalah pilihan. Pilihan yang jauh lebih kuat daripada segala bentuk arogansi. Dan pilihan itulah yang akhirnya membebaskan kami semua.